Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini Mimin akan melanjutkan part selanjutnya dari cerita Donghua yang berjudul Rebirth of the Sword Patriarch atau Leluhur Pedang Abadi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Bab 781, Segel Gu Emas. Setelah Nether Piton berkepala 9 bergegas keluar, Wooly dan yang lainnya, semuanya mengalami perubahan drastis di wajah mereka. Lari. Naluri pertama semua orang adalah mengungsi. Tapi begitu mereka berbalik, Yun Hao, yang diblokir di satu-satunya posisi keluar, melemparkan bola Taiyan Fire Seal tanpa ragu-ragu. Ledakan, lautan api menyapu, diikuti oleh wah, satu demi satu, pedang terbang melesat dan bergegas ke lautan api, dan serangan pecah terhadap orang-orang di Tanah Suci Xinjiang Selatan dan Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Nether Piton berkepala 9 menatap Yun Hao. Sosok Yun Hao melintas, dan dia berteleportasi. Netherworld Piton berkepala 9 kemudian meletus dengan kekuatan yang menakutkan dan membantai orang-orang ini yang masuk ke makam surgawi Huangquan dan mengirim mereka ke kematian. Luar, Jiang Chen menatap lubang gelap dan dalam di tanah. Ada bau yang mengerikan di sana. Tampaknya inilah bahaya yang dibicarakan Yun Hao. Semangat perang, masuk. Selamatkan orang, selamatkan Yun Hao. Meminjam pisau untuk membunuh seseorang tentu merupakan rencana yang cerdas. Tetapi jika pisaunya terlalu tajam, itu bisa memasukkannya ke dalamnya. Jiang Chen, nafas ini terlalu menakutkan. Jika saya masuk untuk menyelamatkannya, saya juga akan mati. Tapi dia adalah pilihan yang manusiawi, kaisar manusia masa depan. Jiang Chen, dia adalah manusia. Saya juga manusia, hidupnya penting, hidup saya tidak penting. Semangat, perang terdiam. Jiang Chen, saya menyelamatkannya. Dia ingin membayar saya, jika dia berhutang, Anda harus membantu saya. Saat berikutnya, Jiang Chen hendak bergegas masuk. Pada saat ini, Yun Hao bergegas keluar dari dalam. Jiang Chen buru-buru berhenti. Keduanya saling memandang. Kamu akan masuk dan menyelamatkanku? Jiang Chen, kamu terlalu banyak berpikir. Yang paling bisa aku lakukan adalah masuk dan membantumu mengumpulkan mayat. Yun Hao, ayo pergi, tidak ada orang di dalamnya yang akan selamat. Jiang Chen mengikuti Yun Hao keluar dari area ini. Yun Hao, apakah kamu bekerja sama dengan keberadaan di dalam? Yun Hao, tidak, tapi kita bisa saling menggunakan untuk saat ini. Apa metode penggunaan timbal balik? Orang-orang di dalam membutuhkan banyak darah esensi, jadi mereka membutuhkan saya untuk membawa lebih banyak orang, dan saya dapat menggunakan kekuatan mereka untuk berurusan dengan semua orang yang ingin memburu saya. Jiang Chen, apakah kamu tidak takut untuk lolos begitu saja? Jika orang di dalamnya mendapatkan cukup darah, Anda mungkin dibunuh oleh pisau ini untuk membunuh orang dengan pisau ini. Aku punya cara sendiri untuk menekannya. Ceritakan padaku tentang itu. Yun Hao juga tidak menyembunyikannya, dan berkata, Gu Emas itu. Awalnya, Yun Hao berencana untuk meminta Putri Takdir di Monumen Ilahi untuk membantu. Tetapi dengan kemunculan Gu Emas yang dibesarkan oleh gadis suci dari Tanah Suci Xinjiang Selatan, itu membawa Yun Hao pilihan kedua. Gu Emas, ini adalah Gu Darah. Kemampuan Blood Gu yang paling kuat adalah melahap darah esensi. Jiang Chen, bukankah Gu Emas ada di Wooly? Wooly mati di dalam, dan meskipun Gu Emas sangat kuat, tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Yun Hao, Gu Emas ada padaku. Padamu, jantung. Yun Hao bergerak, dan tiba-tiba, ki dan darah di tubuhnya melonjak, dan Gu Emas melonjak di bawah kulitnya. Jiang Chen tercengang. Anda, jika Gu Emas memasuki tubuh, jika tidak membunuhmu, itu pasti tidak akan keluar. Bahkan jika Jiang Chen tidak terlalu akrab dengan teknik kultivasi Gu di Xinjiang Selatan, dia masih tahu akal sehat dasar ini. Yun Hao sangat tenang, dan berkata, saya punya cara sendiri untuk menangani ini, tetapi itu Anda, sudahkah Anda menemukan cara menjelaskan kepada Tanah Suci Hutan Belantara Timur dan Tanah Suci Xinjiang Selatan? Jiang Chen, penjelasan, apa yang harus dijelaskan? Siapa yang perlu saya jelaskan? Mereka mati, itu karena mereka, aku masih hidup karena aku lebih baik dari mereka. Bagaimanapun, itu semua ada padamu, kamu, membunuh semua orang, itu tidak ada hubungannya denganku. Segera, berita itu menyebar di hutan belantara timur. Dari pemain unggulan yang tersisa di Tanah Suci Hutan Belantara Timur, hanya Jiang Chen, yang membantai orang suci dengan satu gerakan, selamat, dan yang lainnya semuanya mati di tangan Yun Hao.
Sejauh jenius tingkat kedua sebelum Tanah Suci Hutan Belantara Timur, serta jenius tingkat pertama, hanya ada satu orang yang tersisa, dan tidak ada perbedaan dari pemusnahan kelompok, dan sekelompok orang dari Tanah Suci Xinjiang Selatan, yang baru saja tiba di Hutan Belantara Timur belum lama ini. Pemusnahan. Bahkan orang suci Xinjiang Selatan sudah mati. Orang-orang dari Tanah Suci Xinjiang Selatan datang ke Hutan Belantara Timur untuk berburu Yun Hao, dan orang-orang yang dikirim semuanya adalah jenius top sejati. Namun, kelompok jenius ini bahkan tidak membuat percikan, mereka semua mati. Ketenaran. Yun Hao telah meroket. Di dalam makam surgawi Huang Quan, bola darah esensi, mengambang di atas sarkofagus, berubah menjadi genangan darah kecil. Genangan darah menyembur dan memancarkan bau darah yang menyengat. Kaisar Huang Quan di sarkofagus mengeluarkan rangan yang sangat nyaman. Ini semua adalah darah esensi super jenius. Energi yang terkandung di dalamnya terlalu melimpah. Tetapi kuantitas saat ini tidak cukup. Saya harus terus mengumpulkan. Jika saya bisa mendapatkan lebih banyak darah esensi dengan kualitas ini, setelah saya menyelesaikan pemulihan komprehensif, maka kekuatan saya bahkan akan lebih kuat dari yang saya harapkan sebelumnya. Setidaknya 30%. Kaisar Huang Quan sangat bersemangat. Kali ini, saya menangkap ikan besar yang terlalu enak. Nether Piton berkepala 9, Kaisar Huang Quan. Sebelum saya membunuh mereka, saya secara khusus meninggalkan mulut yang hidup dan meminta informasi dari pria yang memilih rumput 9 bayangan. Katakan, Nether Piton berkepala 9 segera melaporkan masalah Yun Hao kepada Kaisar Huang Quan. Dengarkan, Kaisar Huang Quan bahkan lebih bersemangat, dan berkata, jika Anda mengatakan itu, di masa depan, memang akan ada lebih banyak jenius di alam untuk membunuhnya. Anak ini telah merasakan manisnya dengan kekuatan kita, dan dia pasti akan terus memainkan trik membunuh orang dengan pisau ini. Sangat bagus, sangat bagus. Nether Piton berkepala 9, Kaisar Huang Quan. Yun Hao, orang ini memprovokasi Kaisar yang Tianhua. Kami, HMPH, siapa dia yang Tianhua? Apakah Anda takut Yun Hao akan menarik perhatian yang Tianhua kepada kami? Jangan khawatir, yang Tianhua adalah pengecut. Luo Qingtian mengancamnya, dia tidak berani datang ke Hutan Belantara Timur secara langsung. Selama saya pulih sepenuhnya, apa yang bisa saya lakukan ketika yang Tianhua datang? Sebelumnya, saya tidak sekuat dia, jadi dewa-dewa besar Istana Surgawi memilihnya. Selanjutnya, saya akan membuktikan kepada para dewa bahwa saya lebih kuat dari yang Tianhua. Dan ketika saatnya tiba, saya, Kaisar Huang Quan, akan menjadi juru bicara Istana Surgawi, dan saya akan menginjak-injak yang Tianhua di bawah kaki saya. Hahaha. Semakin banyak Kaisar Huang Quan berbicara, semakin bersemangat dan bangga dia. Sisi lain, kedua Yun Hao saling memandang. Saat berikutnya, tubuh asli Yun Hao membuka langit dan bumi di sarung pedang Zhang Feng, dan mengambil klon yang disulap oleh kekuatan supernatural kembar. Sekarang, doppelganger yang disulap oleh kekuatan supernatural kembar memiliki wajah yang sangat pucat, dan ki serta darahnya habis. Karena, darah Gu yang telah mencapai level Gu emas ada di klon ini. Hari ini, Yun Hao, yang muncul di makam surgawi Huang Quan, adalah klon supernatural sejak awal. Dengan klonnya, dia menyerap darah Gu dari tingkat Gu emas, yang setara dengan memperlakukan klon sebagai sangkar, menjebak benda pembunuh yang sangat haus darah itu. Hati Yun Hao tergerak. Avatar itu menghilang dalam sekejap. Gu darah emas kecil jatuh ke tanah dengan sekejap. Saat berikutnya, Gu darah emas menembak dengan ganas ke arah Yun Hao. Yun Hao mendengus dingin, dan kekuatan spiritual menyapu, dan formasi yang telah diatur sebelumnya langsung diaktifkan, dan kekuatan formasi dengan kuat menyegel Gu darah emas ini. Adapun untuk menaklukkan Gu darah emas, Yun Hao tidak berniat mencobanya. Tidak mungkin benda pembunuh hebat yang telah mencapai tingkat Gu emas untuk ditundukkan, bahkan jika itu adalah yang emas kaca penyihir Gu sudah mati, dan itu tidak bisa dilakukan. Yun Hao tidak berpikir untuk menaklukkan Gu darah tingkat Gu emas ini. Tutup saja, itu sangat berguna nanti. Bab 782, Sang Buddha ingin menyeberangi aku. Aku akan membantai Buddha. Yun Hao tidak memilih untuk tinggal di dekat makam surgawi Huang Quan. Lakukan ini, terlalu jelas. Jika sejumlah besar orang dibawa masuk, mungkin, makam surgawi Huang Quan akan ditemukan oleh orang-orang itu terlebih dahulu, dan itu akan kehilangan penggunaan pembunuhnya. Selanjutnya, dia tidak lagi menyembunyikan keberadaannya.
Kemanapun Anda pergi, itu di atas papan. Beberapa hari ke bawah. Tidak ada satupun pertempuran lagi sama sekali. Jenius super dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur, serta jenius super dari Tanah Suci Xinjiang Selatan, sudah mati, yang tidak diragukan lagi membunyikan panggilan bangun bagi semua orang yang ingin membunuhnya dengan imbalan hadiah. Jika Anda ingin mendapatkan hadiah dan menjadi murid Kaisar Yang Tianhua, Anda harus menyelamatkan hidup Anda terlebih dahulu. Yun Hao, tidak mudah untuk membunuh. Hari ini, sekelompok anak muda menerobos ruang dan turun ke sebuah kota di hutan belantara timur. Itu adalah seorang pemuda yang memimpin. Orang ini membawa pisau perang yang sangat berlebihan, dan ada udara ganas di antara alisnya. Salah satu anak buah kelompok menukik ke bawah dan masuk ke kota. Segera, orang ini terbang tinggi ke udara lagi, dan membungkukkan tangannya kepada pria dengan pisau di punggungnya, dan berkata, "Kakak senior Ma, Yun Hao memang tinggal di sini, tetapi dia telah pergi selama 1 jam. Menurut lintasannya setelah meninggalkan kota Tongtian Hutan Belantara Timur, dapat ditentukan bahwa dia sedang menuju ke selatan." Ke selatan, pria dengan pisau di punggungnya sedikit mengernyit, dan berkata, "Kaisar merilis daftar emas berburu, dia pergi jauh-jauh ke selatan, mungkinkah dia ingin membunuh di Zhongzhou? Orang ini sangat berani, kejar." Saat itulah itu terjadi. Ruang di depan kelompok retak. Dalam kehampaan, cahaya keemasan yang luas muncul. Segera setelah itu, sekelompok biksu berjubah bergegas keluar dari cahaya keemasan. Amitabha, seorang biksu yang memimpin, melipat tangannya, melafalkan nama Buddha, dan kemudian menatap pria dengan pisau di punggungnya, dan berkata, "Donor memiliki karma pembunuhan yang sangat berat. Itu seharusnya serigala serakah Beihai dan pedang dan kuda tidak memiliki kehidupan." HMPH, mereka semua mengatakan bahwa para biksu dari pagoda 10.000 Buddha di wilayah barat sangat munafik, dan tampaknya mereka benar-benar memenuhi reputasi mereka, mengatakan bahwa saya membunuh karma. "Kamu biksu sejati palsu telah membunuh tidak kurang dari aku." Biksu sejati Void menghela nafas lagi dan berkata, "Biksu malang itu tidak membunuh orang, tetapi menyeberangi orang keluar dari lautan penderitaan." "Salah, menyingkir, jangan menghalangi jalanku." Ma Wusheng minum dengan dingin. "Suzhen, Tuan masih melepaskannya, bertarung dan membunuh, meningkatkan hutang karma, dan serahkan Yun Hao kepada kami 10.000 pagoda Buddha, 10.000 pagoda Buddha untuk menyeberanginya." Ekspresi Ma Wuming dingin, dan dia berkata, "Kamu ingin merebut mangsa dariku?" Fight, benar, semuanya adalah takdir, orang-orang dalam agama Buddha, jangan berkelahi atau merebut. Yun Hao memiliki nasib dengan Buddha, dan terserah saya Buddha untuk menyeberanginya. Wah, Ma Wuming tidak ingin berbicara omong kosong lagi, dan langsung mengeluarkan pisau dari sarungnya. "Jika kamu tidak keluar, jangan salahkan pisauku karena tidak baik." Suzhen mengatupkan tangannya, dan tubuhnya mekar dengan cahaya Buddha keemasan. Hal yang sama berlaku untuk semua orang di sekitarnya. Potongan-potongan cahaya Buddha emas terhubung dan berubah menjadi lautan emas. "Lakukan." Ma Wuming benar-benar kehilangan kesabarannya dan menebas dengan pedangnya dalam sekejap. Bunuh dengan satu pedang. Semangat dominan dari pisau serigala serakah Beihai terungkap, dan aura pembunuhnya sangat kuat, merobek lautan cahaya Buddha emas. Dari borgol jubah biksu virtual, mangkuk emas tiba-tiba terbang keluar. Mangkuk emas menggantung tinggi di langit, dan terbalik, dan dalam sekejap, hantu dunia yang damai terwujud, menyelimuti Beihai, Ma Wuming dan yang lainnya di dalamnya. Duduk di udara, mencubit segel Buddha dengan kedua tangan, melafalkan kitab suci Buddha, satu persatu kata-kata Sansekerta Buddha emas terbang keluar dan diberkati dalam mangkuk emas. Para biksu lainnya melakukan hal yang sama. Ma Wuming dan yang lainnya tiba-tiba terjebak. Sial! Kelompok keledai botak munafik ini bahkan membawa replika mangkuk emas kerajaan Buddha dari pagoda 10.000 Buddha. Dan jika kita ingin membunuhnya, itu akan memakan waktu setidaknya setengah jam. Salah satu dari mereka terbang ke sisi Ma Wu Life. Ekspresi Ma Wuxian suram, dan dia berkata, "Jangan sembunyikan," meledakkan dengan sekuat tenaga, "Aku yakin Suzhen ada di sini untuk menghentikan kita, dan beberapa dari mereka sudah melakukan sesuatu pada Yun Hao, kelompok keledai botak tercela ini. Mereka tidak boleh membiarkan mereka merebut mangsanya dariku." Sisi lain, Yun Hao berhenti di padang rumput terbuka. Tatapannya menyapu, dan saat berikutnya,
Pedang terbang yang berdesir melesat keluar dari cincin penyimpanannya ke segala arah. 10 mil langit dan bumi, dalam susunan pedang yang ganas ini, semuanya hancur. Satu demi satu, sosok botak berjubah biksu terkoyak oleh susunan pedangnya. Orang-orang dari pagoda 10.000 Buddha di wilayah barat masih suka menggunakan serangan diam-diam seperti biasa. Yun Hao mencibir, melangkah keluar, dan langsung bergegas di depan keledai botak. Tanah suci 4 arah, pagoda 10.000 Buddha adalah tanah suci wilayah barat. Hah! Bila pedang itu tersapu, seolah-olah ada ribuan pasukan di depannya, dan mereka juga bisa mengayunkan dengan satu pedang. Di tubuh orang ini, sepotong cahaya keemasan tiba-tiba muncul. Dan dalam cahaya keemasan, bahasa Sanskerta mengalir dan berubah menjadi hantu lonceng emas. Namun, hantu lonceng emas tidak bisa menghentikan ujung pedang Yun Hao sama sekali, dan bahkan orang-orang hancur. Setelah Yun Hao membunuh satu orang, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, dan langsung menebas dengan pedang backhand. Lonceng, ledakan tajam meletus. Alu pembunuh iblis emas yang menghantam di belakangnya ditebas oleh pedangnya. Tapi kekuatan yang terkandung dalam alu pembunuh iblis emas ini sangat mendominasi, menyebabkan tubuh Yun Hao terbang mundur juga. Turunkan arai naga. Satu orang minum banyak. Tiba-tiba, semua biksu dari pagoda 10.000 Buddha mencubit segel Buddha dengan tangan. Kekuatan berat tiba-tiba berubah menjadi hantu cahaya keemasan Arhat yang turun naga besar. Tubuh Yun Hao terjebak dalam hantu Arhat keturunan naga ini. Naga turun Arhat adalah kepala dari 18 Arhat dalam legenda Buddha, dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Melihat bahwa Yun Hao terjebak dalam hantu naga Arhat yang turun, semua biksu menghela nafas lega, dan kemudian semua duduk bersila dan melafalkan kitab suci bersama. Kekuatan mereka digabungkan dengan kitab suci, dan mengorbankan kekuatan Buddha Sanskerta yang padat, yang diberkati pada naga besar yang turun hantu Arhat. Hantu naga Arhat menjadi semakin kental. Tekanan mengerikan jatuh pada Yun Hao. Suara nyanyian yang mendengung bahkan lebih akan menyerang lautan pengetahuannya. Yun Hao, lautan kepahitan tidak terbatas, berbalik adalah pantai, kamu memiliki nasib dengan Buddhaku, biarkan Buddhaku menyeberangimu. Biksu di kepala berbicara, napasnya tampak damai dan tegak, tetapi pada kenyataannya, itu tersembunyi niat membunuh Sensen, kejam dan ganas. Yun Hao mencibir dan berkata, jangan katakan bahwa kamu adalah sekelompok biksu kecil, bahkan jika guru Buddha dari pagoda 10.000 Buddhamu datang, dia tidak memenuhi syarat untuk menyeberangku. Biksu, itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, keras kepala, iblis, pantas. Saat berikutnya, naga yang menurunkan cahaya dan bayangan Arhat, yang telah menjadi sangat kental, mengulurkan tangan dengan satu tangan dan meraih Yun Hao dengan ganas. Hati Yun Hao tergerak. Segel api Taiyan terbang keluar dan meledak di telapak tangan cahaya dan bayangan naga turun Arhat. Api yang mengamuk langsung membakar cahaya dan bayangan naga ini, menurunkan Arhat ke ketiadaan. Lautan api bergulung, dan Yun Hao berdiri di tengah api, seperti dewa yang mengendalikan api. Dia mendengus dingin, tubuhnya seperti pedang, dan dia menembak biksu yang merupakan pemimpinnya. Orang ini mencubit segel Buddha dan meninjunya. Melihat segel Buddha hendak mengenai tubuh Yun Hao, orang-orang Yun Hao tiba-tiba berteleportasi di udara, menghilang secara langsung, dan kemudian muncul di depan kepala biksu. Sebuah tusukan pedang. Sebuah pedang menembus kepala. Jika Buddha ingin menyeberangi saya akan membantai Buddha. Ketika kata-kata itu jatuh, pedang Ki meletus, mencekik tubuh dan jiwa orang ini. Bab 783, beri aku wajah. Inilah kesempatanmu. Yun Hao meledak dengan kuat dan membunuh orang-orang yang dipimpin oleh kelompok biksu ini. Para biksu lainnya segera panik dan melarikan diri ke segala arah. Namun, Yun Hao tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri sama sekali, dan mengejar dengan pedang terbang satu demi satu, tidak meninggalkan siapapun. Setengah jam kemudian, biksu virtual dari pagoda 10.000 Buddha bergegas ke sini bersama sekelompok orang. Ketika dia melihat puing-puing di mana-mana, dia tidak bisa lagi mengendalikan ekspresi munafik, yang terlihat sangat mengerikan. Hahaha, pada saat ini, pedang serigala dan kuda rakus dari tanah suci Beihai juga bergegas. Suzhen, kamu ingin menghentikanku, bunuh Yun Hao terlebih dahulu. Tetapi sebagai hasilnya, semua orangmu dibunuh oleh Yun Hao, dan meskipun mangkuk emas kerajaan Buddhamu hanyalah tiruan, itu juga sangat berharga,
dan itu juga dipatahkan olehku. Apa namanya? Ini disebut mencuri ayam dan nasi, kehilangan istri dan tentara. Ma, Wu Ming sedang dalam suasana hati yang sangat baik saat ini. Suzhen memiliki wajah muram, menatap Ma Wusheng, dan berkata, pagoda 10.000 Buddha telah mundur dari pertempuran ini untuk berburu Yun Hao. Dengan itu, dia pergi bersama orang-orang lainnya. Kakak senior Ma, akankah pagoda 10.000 Buddha benar-benar menyerah? Salah satu berkata, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ma Wuming mencibir dan berkata, percaya omong kosong mereka. Keledai botak palsu ini jelas menderita kerugian, dan dia tidak ingin terburu-buru ke depan lagi, dan berencana untuk bersembunyi dalam kegelapan untuk mengambil yang sudah jadi. Kalau begitu kita harus menjaga Tanggul, otak kepala botak besar ini semuanya adalah nanah yang buruk. Ma Wuming mencibir dan berkata, jangan khawatir tentang mereka, sekelompok badut lompat balok yang hanya bisa bersembunyi di sudut gelap dan memainkan perhitungan tercela. Sisi lain, Yun Hao, yang telah membunuh sekelompok orang dari pagoda 10.000 Buddha, tiba-tiba menerima pesan dari Runero Jiang Chen. Orang-orang dari Zhongzhou juga telah tiba, dan banyak dari mereka telah datang. Yun Hao menyingkirkan Runero. Sekarang, apa yang seharusnya datang seharusnya sudah datang. Selanjutnya, saatnya menarik semua orang ke satu tempat. Tidak butuh waktu lama. Di telinga Yun Hao, dia tiba-tiba mendengar suara pencabutan tali yang renyah. Saat berikutnya, garis halus, memotong ruang, muncul di depannya dalam sekejap. Ledakan. Vitalitas fisik yang marah meledak dari tubuh Yun Hao. Tapi garis halus ini masih langsung memotong vitalitas fisiknya. Wah! Beberapa pedang terbang ditembakkan dari cincin penyimpanan Yun Hao. Masih tidak bisa menghentikan garis halus ini, dan pedang terbang juga terputus. Melihat garis halus yang aneh dan kuat akan memotong tubuh Yun Hao menjadi dua. Yun Hao berteleportasi dalam satu langkah dan menghilang dari tempat. Terlalu lemah, suara wanita itu terdengar. Sebuah ruang hancur, dan seorang wanita cantik dengan gaun panjang terbang keluar. Di depannya, sebuah piano panjang kuno melayang. Permukaan piano dipenuhi dengan lapisan cahaya pelangi yang cemerlang. Saya pikir Yun Hao dari hutan belantara timur, yang bisa membuat kaisar begitu agresif, akan menjadi jenius yang sangat kuat. Tetapi tampaknya tidak lebih dari itu. Bahkan pembunuhan tali yang saya petik dengan satu jari tangan saya sangat melelahkan, dan benar-benar membosankan untuk berburu. Wanita itu berkata dengan dingin, sangat bangga, kata-kata dan ekspresinya penuh dengan penghinaan dan penghinaan terhadap Yun Hao. Yun Hao menghunus pedangnya. Bilah pedang berkilauan dengan cahaya dingin. Wanita, masih ingin melawan? Pemborosan bodoh dan bodoh, kekuatanku, kamu tidak bisa bersaing dengannya. Apakah Anda berpikir bahwa jika Anda membunuh apa yang disebut super jenius di Tanah Suci Hutan Belantara Timur dan Tanah Suci Xinjiang Selatan, Anda akan dapat mendominasi generasi muda di alam cakrawala? Di mata para jenius kita di Zhongzhou, kalian semua adalah sekelompok omong kosong. Kalau begitu mari kita lihat apakah pedangku kuat, atau gukinmu lebih kuat. Yun Hao mendengus dingin dan langsung membunuh wanita ini. Ekspresi wanita itu acuh tak acuh, dan dia sama sekali tidak menatap Yun Hao. 5 jari putih ramping di tangan kirinya langsung mendarat di gukin yang mengambang di depannya. Senar dipetik. Tiba-tiba, serangkaian nada padat berevolusi menjadi kekuatan penyerang yang menyebar ke arah Yun Hao. Yun Hao menebas dengan pedang. Hah! Ki pedang dingin dan ringan, merobek nada berat untuk membunuh gerakan. Wajah wanita itu sedikit berubah, dan saat berikutnya, tangan kanannya juga jatuh di senar. Suara piano menjadi lebih cepat, dan berkembang menjadi gerakan membunuh yang kompleks seperti api, guntur, angin, dan badai salju. Metodenya sangat istimewa dan sangat kuat. Namun, tanggapan Yun Hao lebih sederhana. Yuan, pedangnya dengan panik dituangkan ke pedang panjang di tangannya. Berdengung, suara pedang yang renyah bergema di langit dan bumi. Suara wanita yang mencabut senar benar-benar ditekan oleh suara pedang Yun Hao dalam sekejap. Suara piano tidak jelas. Bagi para biksu yang mempraktikkan jenis suara ini, suara adalah cara di mana kekuatan ditransmisikan. Pedang. Yun Hao meraung dan menutupi suara piano. Semua metode serangan dan pembunuhan yang kuat yang digunakan oleh wanita itu kehilangan dukungan kekuatannya dan langsung hancur dan menghilang. Yun Hao menjarah di udara. Di wajah wanita itu, tidak ada lagi penghinaan dan penghinaan barusan, tetapi kepanikan yang mendalam. Dia memeluk gukin secara langsung dengan panik,
menghancurkannya ke Yun Hao, dan kemudian berbalik dan ingin melarikan diri ke kehampaan. Yun Hao menghancurkan Guqin dengan pedang, dan kemudian sebelum wanita itu melarikan diri ke dalam kehampaan, sebuah pedang menembus bagian belakang kepalanya. Jaga orang di bawah pedang. Pada saat ini, teriakan keras terdengar. Seorang pria muncul. Pria itu tinggi, dengan alis pedang dan mata berbintang, dan wajah tampan. Tapi dia adalah pria cantik. Yun Hao, beri aku wajah dan biarkan dia pergi. Pria itu berkata, dengan nada tentu saja. Yun Hao mencibir dan berkata, kamu mengatakan bahwa jika kamu membebaskan orang, kamu akan membebaskan mereka. Pria, gadis ini adalah orang yang saya sukai. Jadi ketika saya mengatakan melepaskan orang, Anda harus melepaskan orang. Kebenaran ini seharusnya tidak sulit untuk dipahami, bukan? Apa kamu? Yun Hao minum dengan dingin. Pria itu mendengus dingin dan berkata, kalau begitu kamu bisa mendengarku dengan jelas, aku adalah Zhongzhu Beigong Mary, tempat ke-95 di daftar iblis Zhongzhu. Setelah berbicara, orang ini sangat bangga dan menambahkan, kamu tidak tahu apa yang diwakili oleh daftar iblis Zhongzhu, kan? Kamu roti, izinkan saya memberitahu Anda, jenius yang dapat masuk ke daftar iblis Zhongzhu, bahkan jika dia adalah yang ke-100, dapat mengalahkan orang pertama dari generasi muda di hutan belantara timur, Xinjiang Selatan, wilayah barat, dan Beihai. Jadi, aku akan membiarkanmu pergi, sebaiknya kamu membiarkan mereka pergi. Jika Anda memberi saya wajah ini, saya dapat memberi Anda kesempatan untuk melarikan diri selama setengah jam. Sebaliknya, jika kamu berani membunuhnya, aku akan segera membunuhmu. Aku akan melakukan apa yang aku katakan. Benarkah? Yun Hao mencibir, dan saat berikutnya, bilah pedang yang menembus kepala wanita Zhongzhu tiba-tiba meledak dengan ujung yang kuat. Dalam sekejap, wanita itu pergi. Beigong, seorang jenius dari Zhongzhu dan yang ke-95 dalam daftar iblis, romantis, wajahnya berubah drastis, dan dia sangat marah. Yun Hao, kamu mencari kematian? Dengan raungan, tubuhnya sudah meledak di depan Yun Hao, dan telapak tangan ditampar, dan di antara telapak tangan dan jari-jarinya, ada kekuatan yang sangat mendominasi. Wabah, seperti itu memang sangat kuat. Yang disebut daftar iblis Zhongzhu tampaknya benar-benar emas. Menghadapi gerakan membunuh telapak tangan Beigong, Yun Hao menusuk dengan pedang. Pedang 10.000 mil. Niat pedang dari teknik pedang Wanli meledak dengan jelas. Kotoran. Sebuah pedang menembus kekuatan Beigong Mary, menembus telapak tangannya, dan kemudian menembus tenggorokannya. Beigong tercengang. 95 dalam daftar iblis, siapa yang memberimu keberanian untuk membunuhku? Suara dingin. Yun Hao terdengar, dan kemudian pedang Qi mengamuk, membelah Beigong Mary. Bab 784, pertunjukan akan segera dimulai. Setelah Yun Hao menebas dan membunuh Beigong Mary, dia meninggalkan area tempat pertempuran berlangsung, dan kemudian mengeluarkan rune roh. Baru saja, Jiang Chen mengirim pesan kepadanya melalui rune roh, dia sedang bertarung, dan dia belum punya waktu untuk melihatnya. Situasinya telah ditemukan, dan orang-orang dari Zhongzhu semuanya berada di bawah 30 dalam daftar iblis, karena beberapa waktu lalu, 30 orang teratas dalam daftar iblis semuanya memasuki alam rahasia Changyun di Zhongzhu untuk diadili. Yun Hao menanggapi dengan rune roh, terima kasih telah memberitahu. Jiang Chen, bagaimana kabarmu sekarang? Yun Hao, tidak apa-apa. Jiang Chen, hati-hati, pria di daftar iblis Zhongzhu sangat kuat. Saya baru saja bertengkar dengan seorang pria yang berada di peringkat ke-50 dalam daftar iblis, dan saya benar-benar menggunakan 2 pukulan untuk membunuh orang itu. Yun Hao menyingkirkan rune roh, Yun Hao mulai memilah-milah pikirannya. Setengah hari berlalu, Yun Hao muncul di puncak gunung yang tinggi. Seluruh tubuhnya meledak dengan kekuatan Qi dan darah yang agung, cahaya memenuhi langit, dan vitalitas dagingnya bergemuruh. Tidak butuh waktu lama bagi mereka bertiga untuk tiba bersama. Mereka bertiga membentuk segitiga dan mengelilingi Yun Hao, dan mereka terbang di udara, menatap Yun Hao dengan mata dingin. Yun Hao, kamu tidak kecil, kamu sengaja memimpin kami untuk muncul. Satu orang berkata dengan dingin, yang lain mencibir dan berkata, apa, kami datang untuk memburumu, dan kamu masih ingin membalikkan keadaan dan membunuhmu. Kami bukan sampah di hutan belantara timur dan Xinjiang Selatan, kekuatan para jenius Zhongzhu berada di luar imajinasi Anda. Jika kamu bisa membuat seluruh kebanggaan surgawi surga keluar dan menyebabkan gerakan sebesar itu,
bahkan jika kamu mati, kamu akan cukup bangga. Yang ketiga tertawa. Yun Hao, yang sedang duduk bersila di puncak gunung, tiba-tiba membuka matanya. Mata seperti pedang. Pada saat berikutnya, dia menghilang dari tempat dan langsung muncul di belakang seseorang. Hah! Sebuah pedang tersapu. Potong kepala orang ini secara langsung. Dua lainnya meraung, dan gerakan pembunuhan meletus. Hati Yun Hao tergerak, dan 108 pedang terbang ditembakkan, memicu cahaya pedang yang tak terbatas, dan tiba-tiba menenggelamkan satu orang. Yun Hao membunuh orang lain, mengangkat tangannya dan meraihnya, dan dalam sekejap, sepotong matahari, bulan, dan bintang muncul. Kekuatan magis, memegang langit berbintang. Jenius Zongzu, ini tiba-tiba terjebak di langit berbintang ini. Sosok Yun Hao melintas, dan dia bergegas ke dalamnya dengan pedang, dan bila pedang itu menusuk dengan cepat, dan dengan mendengus, itu menembus bagian tengah alis orang ini. Dalam sekejap mata, jenius dari Zongzu terbunuh oleh dua orang. Yang tersisa baru saja bergegas keluar dari barisan pedang Yun Hao, dan semua orang bodoh. Donghuang Yun Hao, ini sangat kuat. Mereka bertiga terbunuh, dan dalam sekejap mata, dia adalah satu-satunya yang tersisa. Yun Hao, aku menyerah pada perburuan ini. Namun, begitu kata-katanya jatuh, Yun Hao sudah bergegas di depannya dan menusukkan pedang ke dadanya. Wajah pria itu menjadi pucat. Rasa sakit yang hebat meletus di tubuhnya. Ekspresi Yun Hao dingin, dan dia berkata, di mana orang ke-31 di daftar iblis Zongzu? Karena 30 pertama tidak datang, maka kita hanya dapat menemukan 31. Saya tidak tahu. Yun Hao, siapa dari orang-orang yang Anda tahu keberadaan Anda yang terkuat? Pemandangan istana utara dari yang ke-36 dalam daftar iblis. Mata Yun Hao berkedip, dan dia berkata, Beigong Mary adalah keluarga dengannya, mereka adalah dua bersaudara. Apakah Anda tahu Beigong Mary? Yun Hao, oh, aku membunuh Beigong Mary. Jenius Zongzu. Yun Hao, katakan, di mana pemandangan Beigong? Pria, saya juga tidak yakin di mana dia berada, tetapi saya punya cara untuk menemukannya. Pimpin jalan. Jenius Zongzu tertegun sejenak dan berkata, kamu. Apakah Anda ingin berburu balik pemandangan Beigong? Yun Hao mendengus dingin, biarkan kamu memimpin. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan segera mengambil nyawa anjingmu. Jenius Zongzu. Bagus. Aku akan memimpin jalan sekarang, kamu. Bisakah kamu menarik pedang dari dadaku? Di sisi lain, seorang pria tampan, ditemani oleh dua jenius Zongzu, muncul di padang rumput. Tiba-tiba, pria tampan itu berhenti, dengan ekspresi sedih di wajahnya, memejamkan mata, dan berkata, menemukannya. Keduanya tampak bingung. Pria tampan, kakakku yang baik meninggal, dan dia meninggal di daerah ini, dan aku bisa merasakan jejak yang tertinggal ketika nafas kehidupannya menghilang. Hari saudara Beigong berduka. Belasungkawa hari saudara Beigong. Orang, ini adalah pemandangan Beigong ke-36 di daftar iblis Zongzu. Beigong Fengguang, yang penuh kesedihan, tiba-tiba tertawa, hahaha, senang mati, Beigong ini bodoh. Lao Su sudah lama menatapnya dengan tidak menyenangkan, tapi bagaimanapun juga, dia adalah saudaraku sendiri. Aku tidak bisa membunuhnya, dan sekarang dia telah dibunuh. Semua yang ada di keluarga Beigong hanya bisa diwarisi olehku. Dua orang di sebelahnya. Beigong Fengguang tiba-tiba menghela nafas lagi, dan menangis sedih. Saudaraku, kamu meninggal dengan sangat menyedihkan. Saudaraku, aku sangat sedih, sangat menyakitkan. Jangan khawatir, saudaraku, aku pasti akan membantumu membalaskan dendam. Pada saat ini, Beigong menoleh dan melihat ke kejauhan. Saya melihat dua orang terbang. Salah satunya, yang dikenal oleh Beigong Fengguang, adalah salah satu orang di daftar iblis Zongzu mereka, dan salah satu peringkat yang lebih rendah. Orang lain, tentu saja, dapat diidentifikasi secara sekilas, adalah target kedatangan mereka ke hutan belantara timur kali ini, Yun Hao. Yun Hao, aku sudah membawamu untuk menemukannya, lalu aku akan pergi dulu. Jenius Zongzu yang memimpin jalan berkata, suaranya bergetar. Dalam perjalanan, dia memberitahu Yun Hao bahwa pemandangan Beigong ini adalah orang gila dan cabul. Melihat Yun Hao tidak berbicara, jenius Zongzu ini dengan hati-hati melihat ke belakang, dan kemudian langsung melarikan diri ke kejauhan. Ledakan. Saat berikutnya, ledakan besar meletus.
Orang yang memimpin jalan untuk Yun Hao, ini langsung diledakkan. Bukan Yun Hao yang menembak, tapi pemandangan Beigong. Tetapi di sisi lain, ledakan mengerikan juga meletus tiba-tiba, dan lautan api menenggelamkan dua jenius Zongzu yang mengikuti pemandangan Beigong. Beigong Fengguang, yang baru saja membunuh orang yang memimpin Yun Hao, berbalik untuk melihat area lautan api, dan wajahnya tiba-tiba penuh dengan kekejaman. Yun Hao membawa pedangnya dan berjalan keluar dari lautan api. Beigong Fengguang mengertakkan gigi dan berkata, 1 untuk 2, tapi apakah menurutmu aku kalah? Saya tidak kalah. Yun Hao, 0 untuk 2. Bahkan jika kamu tidak membunuhnya, aku tidak akan membiarkannya hidup. Jadi, aku benar-benar kalah. Beigong Fengguang berkata dengan nada aneh, dan kemudian tertawa. Namun, ketika aku membunuhmu, aku tidak akan kalah sama sekali, tetapi menghasilkan banyak uang, hahaha. Ketika kata-kata itu jatuh, sosok Beigong Fengguang langsung meledak ke arah Yun Hao, dan sebuah pukulan meledak, dan kekuatan pukulan yang kuat menghancurkan langit. Yun Hao tidak melawannya, berteleportasi dalam satu langkah, menghindari tinju Beigong Fengguang, dan muncul di belakang Beigong Fengguang, menebas dengan pedang tajam. Namun, kecepatan reaksi Beigong Fengguang luar biasa. Jelas dia baru saja melemparkan pukulan dan masih dalam keadaan kuat, tetapi tubuhnya mampu bergerak ke samping tepat waktu, menghindari serangan pedang Yun Hao. Beigong mencibir. Tinju tak terkalahkan. Ledakan, ledakan. Dalam sekejap, dia meledakkan ratusan cetakan tinju satu demi satu, dan kekuatannya ganas dan agung. Yun Hao mendesak mata surgawi kekuatan ilahi, menangkap jejak tanda tinju yang padat, dan dengan tenang bola-bali melalui celah dalam kekuatan tinju, dan teknik pedang Wanli dilepaskan, memotong niat pedang yang tak terbatas. Sosok Beigong Fengguang terbang kembali, memperlebar jarak, dan langsung melakukan serangan balik dengan kuat. Ledakan, jejak tinju yang tak terhitung jumlahnya meletus serempak. Tubuh Yun Hao terkena bekas tinju dan terbang mundur, mulut dan hidung menyemprotkan darah. Aku tidak bisa menahan diri. Beigong tertawa bangga, dan segera bergegas ke Yun Hao, yang terbang mundur. Melihat Beigong Fengguang mengejarnya, Yun Hao segera menstabilkan tubuhnya yang terbalik, dan kemudian meledak dengan kecepatan tercepat dan melarikan diri. Ingin melarikan diri? Anda bermimpi. Beigong Fengjing berteriak dengan senyum kejam, dan mengejar dengan sangat gembira. Yun Hao, yang memimpin pemandangan Beigong ke tempat yang direncanakan, menyilangkan sudut mulutnya dengan lengkungan dingin. Pertunjukan akan segera dimulai. Bab 785, siapa belalang berdoa? Siapa burung pipit kuning? Beigong Fengguang mengejar Yun Hao, dan penguasa yang tak terkalahkan itu meninju dengan liar. Namun, dia tidak pernah bisa memukul Yun Hao. Lari, kamu tidak bisa melarikan diri. Menjadi sasaran pemandangan Beigongku, kamu hanya punya satu cara untuk mati. Ah! Pemandangan Beigong meraung lagi dan lagi. Ini sangat menyedihkan. Setiap kali melihat bahwa dia akan menyusul, dia dijauhkan oleh teleportasi Yun Hao. Dalam pertempuran pengejaran ini, gerakannya sangat besar. Semakin banyak orang tertarik padanya. Tiba-tiba, di depan Yun Hao, dua orang muncul. Tanpa ragu-ragu, mereka berdua langsung melakukan gerakan membunuh, ingin membunuh Yun Hao. Namun, Yun Hao langsung berteleportasi, tidak hanya menghindari gerakan membunuh mereka, tetapi juga melewati mereka berdua. Pemandangan Beigong, yang mengejar dari belakang, terkena gerakan yang dimainkan oleh kedua orang ini. Ledakan besar, itu mengguncang langit dan bumi. Pemandangan Beigong, yang marah dan hancur, bergegas keluar dari badai. Kakak Beigong, salah mengerti, itu hanya kecelakaan murni. Beigong meraung, salah paham ayahmu, kecelakaan ibumu, beri Laosu kematian. Tubuhnya, seperti binatang buas, melewati langsung di antara mereka berdua. Dan dengan dua ledakan, kedua orang ini sudah hancur berkeping-keping oleh tinju Beigong Fengguang. Beigong Fengguang sangat marah, dan giginya akan hancur. Melihat semakin banyak orang di sekitarnya menindaklanjuti, dia buru-buru berteriak, Yun Hao adalah mangsa Laosu, siapapun yang berani merampoknya, Laosu akan membunuhnya. Yun Hao memimpin pemandangan Beigong sepanjang jalan, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk datang ke daerah dalam jarak 100 mil dari makam surgawi Huang Quan. Ini adalah tujuan Yun Hao. Belum mungkin untuk memikat orang ke bagian dalam makam surgawi Huang Quan, lagi pula, tidak ada cukup orang yang tertarik padanya.
Metode membunuh orang dengan pisau, semacam ini pasti cukup untuk membunuh satu persatu. Jika tidak, jika Anda ingin terus mengulangi trik lama, itu akan jauh lebih sulit, dan akan mudah dikenali. Kecepatan. Yun Hao melambat. Beigong Fengguang tertawa, kamu akhirnya tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Membuang-buang begitu banyak waktu untuk Lao Su. Lao Su pasti akan memberitahumu apa artinya kesakitan. Dan pada akhirnya kamu akan berlutut di depan Lao Su dan memohon Lao Su untuk memberimu pembunuhan yang bahagia untukmu. Dia menyeringai, kecepatannya meningkat tiba-tiba, dan dia benar-benar menyusul Yun Hao. Pukulan ini, Lao Su akan mematahkan kakimu dulu. Lihat apakah kamu bisa melarikan diri. Sebuah pukulan dihancurkan, dan tinju ganas itu menghantam kaki Yun Hao. Tapi saat berikutnya, berdengung, berdengung, berdengung. Di bagian langit dan bumi ini, potongan-potongan cahaya spiritual yang cemerlang tiba-tiba meletus, sebuah formasi terbentuk dalam sekejap, dan kekuatan formasi diberkati di tubuh Yun Hao, dan sosoknya menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Serangan. Beigong Fengguang sekali lagi gagal. Ledakan. Segera setelah itu, kekuatan formasi mengembun menjadi rantai tebal, dan semua rantai dengan panik mencambuk ke arah Beigong Fengguang. Tenggorokan. Beigong Fengguang mengeluarkan raungan seperti binatang buas, dan pukulan tuan yang tak terkalahkan dipukul dengan keras, mematahkan rantai besar, tetapi pada akhirnya, dia masih terjerat di tubuhnya oleh rantai dan tidak bisa bergerak. Yun Hao ada di samping, dan tangannya disegel untuk mengontrol susunan. Rantai yang menjerat Beigong Fengguang semuanya tegang, ingin merobek tubuh Beigong Fengguang menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, di bawah kulit Beigong Fengguang, sepasang baju perang muncul. Baju, besinya hitam pekat, ditutupi dengan rune misterius, dan tidak bisa dihancurkan. Yun Hao, jika kamu tidak bisa membunuhku, aku pasti akan membunuhmu. Beigong Fengguang meraung keras, dan dia berjuang untuk meletus, terus-menerus berjuang. Tapi dia tidak bisa mematahkan rantai yang dibentuk oleh kekuatan formasi ini, tetapi kekuatan formasi Yun Hao tidak bisa membunuh Beigong Fengguang yang memiliki perlindungan baju perang. Konfrontasi antara keduanya menemui jalan buntu. Sekitarnya, sejumlah besar orang yang tertarik padanya sedang menunggu dan menonton. Holy Arai, dikabarkan di luar bahwa Yun Hao mungkin penyihir Arai tingkat suci, tapi tidak ada yang bisa memastikan, aku tidak menyangka itu benar. Orang baik, dia sudah menghitung segalanya dan dengan sengaja menarik pemandangan Beigong ke sisi ini. Jika bukan karena Beigong Fengguang memiliki baju besi dan tubuh harta karun keluarga Beigong mereka, Beigong Fengguang pasti akan mati. Hampir, Yun Hao membunuh iblis ke-36 di daftar iblis Zongzu kami. Seruan, diikuti. Tak satu pun dari mereka berpikir untuk mengambil penawaran saat ini. Pemandangan. Beigong dapat menahannya, tetapi mereka tidak dapat membawa kekuatan susunan suci. Selain itu, siapapun yang mengambil yang murah, bahkan jika dia membunuh Yun Hao, dia akan terjerat oleh pemandangan Beigong. Orang ini adalah orang gila, mesum, dan dibenci olehnya. Diperkirakan dia harus mati di tengah jalan sebelum dia kembali ke Zongzu untuk menerima hadiah untuk berburu Yun Hao. Sekarang, itu tergantung pada Yun Hao dan Beigong Fengguang, yang tidak bisa bertahan lebih dulu. Atau, ini untuk melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan iblis di atas 36 dalam daftar iblis untuk tiba. Jika iblis-iblis itu tiba, mereka tidak akan takut dengan pemandangan Beigong. Begitu mereka bergerak, Yun Hao pasti akan mati. Masih ada beberapa orang di lapangan yang meninggalkan area ini secepat mungkin, dan mereka tidak dapat terlibat, tetapi mereka dapat pergi ke ventilasi dan melaporkan berita, dan memberitahu iblis sebelum tempat ke-36 dalam daftar iblis, dan menjual bantuan pribadi bukanlah keuntungan kecil. Berita itu menyebar dengan cepat. Yun Hao, yang mengendalikan formasi untuk menunda waktu, tiba-tiba menerima pesan rune roh Jiang Chen. Jiang Chen, apakah kamu bermain sebesar itu? Tidak akan lama sebelum semua orang yang akan memburumu akan tiba. Yun Hao hanya menunggu mereka datang. Jiang Chen, saya tahu apa yang ingin Anda lakukan. Tetapi jika Anda ingin menarik mereka semua ke makam surgawi Huang Quan, perjalanan ini terlalu berbahaya. Saya tidak akan membantu Anda mengambil risiko. Yun Hao tidak menanggapi Jiang Chen dengan rune roh. Setelah beberapa saat, Jiang Chen menggunakan rune roh untuk mengirim pesan lagi, kamu benar-benar tidak membutuhkan bantuanku? Yun Hao, apakah kamu tidak membantu?
Jiang Chen, jika Anda tidak mengatakannya, apakah Anda ingin saya mengambil inisiatif untuk membantu? Apakah saya tidak ingin kehilangan muka? Yun Hao, kemudian Anda dapat membantu. Jiang Chen, saya di sini bukan untuk membantu secara gratis. Setelah masalah ini ditangani, pinjamkan saya salah satu nyawa Anda untuk menggunakannya. Sisi lain, Jiang Chen menarik napas dalam-dalam, ekspresi bersemangat muncul di wajahnya, dan berkata, roh pertempuran senior, Yun Hao memohon bantuanku. Semangat, perang. Jiang Chen, saya tidak ingin membantunya. Tetapi saya berhati lembut dan tidak akan menolak orang, terutama ketika orang lain bertanya kepada saya, "Hei, saya hanya bisa bergerak," mengatakan. Jiang Chen merobek pelindung dahi di kepalanya, memperlihatkan mata vertikal dewa. Mata vertikal, yang tertutup dengan keras membuka celah. Tangan Jiang Chen dengan cepat disegel, dan seberkas cahaya misterius mengalir keluar dari mata vertikal para dewa, menutupi seluruh tubuhnya. Ini adalah salah satu kemampuan mata ilahi, yang dapat membingungkan pandangan orang lain, dan kemudian, dia membantu, dan tidak ada orang lain yang mengenalinya sebagai Jiang Chen dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Jauh di dalam makam surgawi Huang Quan, Nether Piton berkepala 9 tergeletak di sebelah sarkofagus, dan tiba-tiba 9 kepala itu terangkat dengan penuh semangat dan menari di udara. Kaisar Huang Quan, anak dari Yun Hao itu akan bergerak. Segera, dia akan membawa sejumlah besar jenius dari seluruh alam Chang untuk masuk ke sini dan membawa darah esensi paling lezat ke Kaisar Huang Quan. Sarkofagus bergetar, dan tawa lebar Kaisar Huang Quan keluar. Ketika mereka masuk, mereka semua akan dibunuh. Dan Yun Hao tidak perlu menyimpannya, saya akan dapat menyelesaikan pemulihan dengan darah esensi ini, dan pada saat itu, saya akan memiliki keputusan akhir di seluruh Changji, hahaha. Bab 786, Sungai Zhongzhu Yeshan. Yun Hao menggunakan formasi untuk membentuk kebuntuan dengan Bei Gong Feng Guang, yang mengenakan pelindung tubuh. Semakin banyak orang yang berkumpul, dan beberapa orang siap untuk pindah. Tidak, bisa menunggu lebih lama lagi. Tunggu lebih lama lagi. Begitu orang-orang dalam daftar iblis yang lebih kuat dari pemandangan Bei Gong tiba, mereka benar-benar hanya akan menjadi penonton, dan mereka tidak akan ada hubungannya. Adapun dibenci oleh pemandangan Bei Gong, ini masalah besar. Bertaruh saja bahwa dia bisa bergegas kembali ke Zhongzhu hidup-hidup dan mendapatkan hadiah, dan pada saat itu, jika Bei Gong Feng Guang berani datang untuk mencari masalah, dia akan dibunuh. Selama hadiahnya ada di tangan, apalagi pemandangan Bei Gong, bahkan jika keluarga Bei Gong ada di dalamnya, jangan khawatir. Tiba-tiba, seseorang bergerak. Wah! Sebuah panah menembus langit, mencoba menembak Yun Hao ke udara. Panah itu mengandung kekuatan yang menakutkan, dan itu berputar-putar dan membunuh tornado yang menakutkan. Berdengung, Yun Hao disegel dengan satu tangan, dan kekuatan formasi melonjak keluar, dan dengan keras, badai tornado dan panah hancur. Segera setelah itu, dalam formasi, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya meraung. Setiap pedang terbang telah diberkati oleh formasi, dan formasi pedang yang dibentuk oleh ini telah meroket. Cahaya pedang, seperti semburan yang mengalir ke bawah, menyapu pria yang diam-diam melepaskan panah dingin dalam sekejap. Abu! Bahkan tidak ada sampah yang tersisa untuk membunuh orang ini. Cahaya pedang berbalik dan kembali ke Yun Hao dalam formasi. Begitu kepindahan itu pecah, orang-orang yang hendak pindah ini terkejut lagi. Meskipun semua orang masih ingin mencobanya, mereka berpikir dalam hati apakah mereka bisa menanggungnya. Pada saat ini, Bei Gong Feng Guang, yang terjerat dalam rantai formasi, memanfaatkan celah ketika Yun Hao mengendalikan kekuatan formasi barusan untuk membunuh, menyebabkan kekuatan formasi melemah. Dia meraung dengan marah, meletus dengan liar, dan mematahkan setengah dari rantai formasi dalam satu gerakan. Yun Hao mendengus dingin, tangannya dengan cepat disegel, dan kekuatan formasi dipadatkan menjadi sejumlah besar rantai lagi, dan mereka jatuh ke tubuh Bei Gong Feng Guang satu persatu, untuk menghindari dibebaskan dari terikat olehnya. Yun Hao, jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan selalu bertahan. Lao Su tidak percaya bahwa kamu selalu bisa menanggungnya. Bei Gong meraung marah. Yun Hao tidak repot-repot merawatnya. Apa yang disebut kebuntuan dan situasi konfrontasi saat ini sepenuhnya sengaja dipertahankan olehnya. Jika tidak, bahkan jika Bei Gong Feng Guang memiliki baju besi dan pelindung tubuh,
Yun Hao dapat menggunakan kekuatan formasi untuk menghancurkannya dengan baju besinya. Tidak banyak. Seorang pria terbang. Orang-orang di sekitar melihatnya. Wang Bo, 37 di daftar iblis. Dia di sini. Dia pasti akan melakukannya. Dia tidak takut. Lagi pula, dia tidak jauh lebih buruk dari pemandangan Beigong. Saya ingat dia bertarung dengan pemandangan Beigong sebelumnya. Dan dia bertarung ribuan putaran sebelum dia dikalahkan. Setelah pria bernama Wang Bo tiba, dia memandang Beigong Fengguang yang terjebak dalam formasi dengan tatapan dingin, dan mencibir, Beigong Fengguang, kamu benar-benar cukup untuk menjadi bangkai kapal. Kamu sangat malu untuk berurusan dengan Yun Hao, dan kamu telah kehilangan wajah daftar iblis Zongzu. Pemandangan. Beigong, Wang Bo, kamu adalah seorang jenderal yang kalah. Di mana kamu memiliki kualifikasi untuk mengatakan Lao Su? Kamu keluar dari Lao Su, Yun Hao adalah Lao Su akan bisa menekannya dan segera menghancurkannya. Wang Bo mencibir, maaf, nyawa Yun Hao, aku akan memutuskan. Begitu dia selesai berbicara, Wang Bo melangkah keluar dan datang ke tepi formasi Yun Hao, dengan tombak di tangannya, dan menusuknya. Ledakan, ujung tombak secara paksa menembus kekuatan lingkaran suci. Tubuh Wang Bo berbadai, bergegas ke formasi, dan membunuh Yun Hao dengan kuat, dan tombak itu langsung diarahkan ke kepala Yun Hao dan menusuk. Kekuatan tajam itu seperti kekuatan yang menghancurkan. Menurut semua orang, Yun Hao sudah selesai. Sudah sangat sulit baginya untuk mengendalikan formasi dan memenjarakan Beigong Fengguang, dan sekarang, Wang Bo telah memasuki formasi. Jika Yun Hao menggunakan kekuatan formasi untuk menahan serangan Wang Bo, maka Beigong Fengguang akan keluar dari masalah dan membunuhnya. Jika dia tidak menggunakan kekuatan formasi untuk melawan Wang Bo, maka kekuatan Wang Bo akan cukup untuk membunuhnya. Melihat tombak Wang Bo bisa menembus kepala Yun Hao di saat berikutnya, tiba-tiba, tangan Yun Hao disegel. Ledakan, kekuatan seluruh formasi tiba-tiba mendidih ke arah Wang Bo. Wajah Wang Bo berubah drastis, dan dia hendak mundur. Persetan, paman. Pada saat ini, raungan marah terdengar dari belakang Wang Bo. Itu adalah pemandangan Beigong yang keluar dari masalah. Dia tidak membunuh Yun Hao secepat mungkin, tetapi langsung memukul punggung Wang Bo dengan tinju yang tak terkalahkan. Wang Bo dihadapkan pada serangan depan dan belakang dalam sekejap. Ledakan, pukulan, Beigong Fengguang, Wang Bo memuntahkan darah. Segera setelah itu, kekuatan formasi Yun Hao melonjak, menenggelamkan dan menghancurkan tubuh Wang Bo. Sekitar, tidak ada yang menyangka bahwa endingnya akan seperti ini. Wang Bo, yang ke-37 dalam daftar iblis Zongzu, baru saja bergerak, dan orang itu pergi. Beberapa saat yang lalu, mereka masih saling berhadapan, dan Yun Hao dan Beigong Fengguang, yang tak ada habisnya, setara dengan bergabung untuk membunuh Wang Bo. Wang Bo meninggal. Beigong Fengguang tertegun sejenak. Niat awalnya adalah untuk memberi Wang Bo pelajaran, tetapi dia tidak menyangka akan berkontribusi pada kematian Wang Bo. Beigong Fengguang kembali sadar, lalu tertawa jahat, dan berkata, aku juga ingin datang untuk merebut mangsa bersamaku, dan aku pantas mati. Dia menatap Yun Hao dan mengepalkan tinjunya. Sekarang aku memiliki pertahanan, formasimu ini, tidak ingin menjebakku seperti sebelumnya. Yun Hao, waktu kematianmu juga telah tiba. Saat kata-kata itu jatuh, Beigong Fengguang, yang mengenakan baju besi hitam, melancarkan serangan sengit terhadap Yun Hao. Perhatian, Yun Hao tiba-tiba merasakan bahwa ada beberapa aura kuat yang mendekat di dekatnya. Tampaknya, orang-orang di daftar iblis yang lebih kuat dari Beigong Fengguang akhirnya tiba. Dalam hal ini, inilah saatnya adegan ini dimulai dan berlanjut di tempat lain. Yun Hao tidak lagi menyembunyikan kecanggungannya, dan meledak dengan seluruh kekuatannya. Boom! Dalam sekejap, kekuatan Grid Arai berlipat ganda. Semua orang di sekitar tercengang. Kekuatan formasi ini bahkan bisa lebih kuat. Dan pemandangan Beigong, yang berada dalam barisan besar, sudah memarahi di dalam hatinya saat ini. Sebelum, Yun Hao telah berpura-pura sepanjang waktu. Beigong Fengguang segera ingin mengungsi. Namun, Yun Hao tidak memberinya kesempatan sama sekali, dan kekuatan formasi bergemuruh menuju pemandangan Beigong, dan pemandangan Beigong menghancurkan tanah menjadi lubang besar. Tubuhnya bergegas keluar dari lubang. Formasi pedang-pedang terbang, yang telah diberkati oleh kekuatan formasi, langsung datang dengan putaran ledakan, menghancurkan tubuh Beigong Fengguang.
Segera setelah itu, Yun Hao mengangkat tangannya dan melambai, dan kekuatan formasi memperbaiki jiwa Beigong Fengguang di udara dan tidak bisa bergerak. Yun Hao melangkah keluar dan muncul di udara. Dia berdiri di samping jiwa Beigong Fengguang dengan ekspresi acuh tak acuh. Pemandangan. Beigong, Yun Hao. Kamu terkutuk. Yun Hao mengambil kata-katanya, dan kekuatan formasi langsung menghancurkan jiwanya. Setelah membunuh Beigong Fengguang, tatapan Yun Hao menyapu ke arah beberapa orang yang baru saja tiba. Ini semua berperingkat lebih tinggi dari pemandangan Beigong di daftar iblis. Mereka mendapat kabar itu dan bergegas secepat mungkin, karena takut orang lain akan membunuh Yun Hao terlebih dahulu. Tetapi ketika mereka melihat Yun Hao menghancurkan Beigong Fengguang sampai mati dengan kekuatan formasi, mereka semua memilih untuk diam, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun, dan mereka tidak bergerak. Daftar iblis Zongzu ternyata adalah sekelompok kantong anggur dan kantong nasi. Seringai Yun Hao terdengar. Yun Hao, kamu terlalu merajalela. Di kejauhan, sebuah suara terdengar, dan orang lain muncul. Orang ini memegang kipas lipat, dan auranya jauh melampaui tempat ini sungguh orang. Ketika Yun Hao memaksa seorang jenius Zongzu untuk memimpin jalan untuk menemukan pemandangan Beigong, dari mulut orang itu, dia mengetahui beberapa informasi tentang daftar iblis Zongzu, dan orang yang tiba sekarang adalah orang terkuat dari daftar iblis Zongzu kali ini. Yang ke-30 dalam daftar iblis, Ye Sanhe. Bab 787, meminjam pisau untuk membunuh. Setelah Ye Sanhe, yang menempati peringkat ke-31 dalam daftar iblis Zongzu, tiba, suasana seluruh adegan berubah. Dia memegang kipas lipat di tangannya, dan sikapnya begitu anggun sehingga dia langsung menjadi satu-satunya inti di antara semua orang. Saudara Ye, pencapaian formasi putra ini sangat tinggi, tetapi selama dia bisa mematahkan formasinya, dia adalah semut yang bisa diinjak siapapun. Seorang jenius tingkat iblis melangkah maju dan berkata, orang lain berjalan di depan Ye Sanhe dan berkata, kipas harta karun gunung dan sungai saudara Ye memiliki efek pengekangan alami pada formasi, jadi saya harus meminta saudara Ye untuk mematahkan formasi. Yun Hao hutan belantara timur ini, mengandalkan formasi untuk melindungi dirinya sendiri. Hanya sombong, dia tidak berani menempatkan Zongzu Tianjiao kita di matanya. Jika saudara Ye bergerak, dia tidak akan bisa lagi melompat. Ekspresi Ye Sanhe tenang, dan dia berkata dengan ringan, aku akan menekan formasi, kamu menghancurkan formasi, dan setelah mematahkan formasi, kamu akan berburu Yun Hao dengan kemampuanmu. Begitu kata-kata ini keluar, kerumunan itu bersemangat. Ye Sanhe melangkah keluar dalam satu langkah, terbang ke depan, dan datang ke langit di atas formasi. Ledakan. Tiba-tiba, Yun Hao langsung mengendalikan formasi dan meledakkan sinar yang berderas di langit, yang megah, membunuh ke arah Ye Sanhe. Ye Sanhe mendengus dingin, memukul kipas lipat di tangannya ke bawah, dan memukulnya dengan santai, tetapi ada kekuatan yang sangat kuat untuk meledak. Kedua kekuatan itu bertabrakan dengan keras. Kekuatan Sungai Hayama akan runtuh dengan satu sentuhan tombol. Wajahnya yang tenang tiba-tiba membeku. Pukul. Dengan jentikan tangan, kipas lipat langsung terbuka. Penglihatan gunung dan sungai yang luar biasa muncul dari kipas lipat, seolah-olah itu nyata. Setiap gunung, setiap sungai, mengandung kekuatan yang sangat kuat di dalamnya. Gunung-gunungnya megah dan sungai-sungainya perkasa. Ketika gunung dan sungai ini turun, itu langsung membatasi operasi formasi Yun Hao. Hancurkan formasi, berburu Yun Hao. Iblis Zongzu minum dengan keras. Dalam sekejap, semua orang yang hadir meledak dengan semburan tembakan. Di dalam formasi, ekspresi Yun Hao dingin. Tangannya disegel, dan aura yang sangat tegas meledak. Saat berikutnya, formasi, yang telah dikendalikan oleh Sarana Hayama, bergemuruh kembali beroperasi. Wajah Ye Sanhe berubah drastis, dan tubuhnya langsung mundur ke belakang. Karena formasi yang dijalankan kembali adalah pembalikan. Holy Arai berbalik, dan hanya ada satu hasil, dan itu adalah ledakan Great Arai. Ada juga banyak iblis di lapangan yang menemukan ini, dan buru-buru menghentikan tubuh mereka dan mundur. Ledakan. Di sini dan sekarang, Arai suci, ini tiba-tiba meledak. Badai mengerikan menghancurkan dunia, dan orang-orang yang tidak punya waktu untuk mundur mati dalam badai yang menakutkan ini dalam sekejap. Sosok
Yun Hao bergegas keluar dari badai yang mengamuk dan melarikan diri ke kejauhan. HMPH, ingin melarikan diri? Ye Sanhe, yang wajahnya pucat, berteriak dengan marah, melangkah keluar, dan sosoknya melewati jarak yang jauh, mengejar di belakang Yun Hao. Mati! Kipas lipat di tangan Ye Sanhe tersapu, dan penglihatan gunung dan sungai menyapu ke arah Yun Hao. Rusak! Pada saat ini, teriakan keras datang dari tidak jauh, dan saya melihat kekuatan yang ganas, menembus ruang, jatuh dalam penglihatan pegunungan dan sungai. Penglihatan gunung dan sungai langsung meledak. Bahkan kipas lipat dengan sungai Hayama hancur. Jiang Chen ada di sini. Hanya saja pada saat ini, tubuh Jiang Chen dipenuhi dengan lapisan cahaya misterius. Dan tidak ada yang bisa melihat wajahnya dengan jelas. Mereka juga tidak dapat mengenali napasnya. Apa yang dia lakukan bukanlah warisan tanah suci hutan belantara timur, tetapi warisan jiwa pertempuran di tubuhnya. Kamu mencari kematian? Ye Sanhe meraung dengan marah, dan dengan jari, langit dan bumi berubah warna, seolah-olah awan dan kabut tak berujung bergulir, berubah menjadi jari besar yang bisa meruntuhkan langit dan menekan Jiang Chen. Jiang Chen berteriak dengan penuh semangat, dan tinjunya dibombardir dengan liar, memecahkan gerakan membunuh Ye Sanhe. Hahaha, itu benar, aku hanya mencari kematian, kamu datang untuk membunuhku. Dia berteriak sambil tertawa, tangannya di pinggulnya, sangat merajalela. Jika aku tidak membunuhmu, namaku Ye Sanhe akan ditulis terbalik. Ye Sanhe sangat marah, dan dia membuat gerakan membunuh lagi. Jiang Chen menyerang dengan kuat, dan tertawa keras sambil bergerak. Daftar iblis Zongzu benar-benar terlalu sampah, 31 iblis, itu saja. Keduanya bertarung tak terpisahkan. Di sisi lain, Yun Hao terus bertindak sesuai rencana. Sekelompok iblis Zongzu meraung di belakangnya mengejar. Semua orang sangat bersemangat dan terlihat fanatik. Tapi hanya sesaat, mereka tercengang. Saya tidak bisa mengejar ketinggalan. Mereka hanya bisa mengimbangi dan tidak dilempar oleh Yun Hao. Setelah beberapa saat, Yun Hao mengirim pesan ke Jiang Chen melalui rune roh dengan kekuatan spiritualnya. Kau bisa membiarkan gunung dan sungai datang? Jiang Chen, saya masih berpikir untuk membunuhnya secara langsung. Yun Hao, kalau begitu kamu bisa membunuhnya secara langsung. Jiang Chen, lupakan saja, serahkan padamu, aku tidak ingin membunuh hari ini. Sisi lain, Jiang Chen, yang dipukuli oleh Ye Sanhe, tiba-tiba mundur dan berteriak, Lao Su dalam suasana hati yang baik hari ini, biarkan kamu pergi, lain kali sebaiknya kamu tidak membiarkan Lao Su bertemu denganmu, jika tidak, Lao Su akan meledakkan telurmu. Setelah berbicara, Jiang Chen melarikan diri langsung ke kehampaan. Ye Sanhe menggertakkan giginya. Meskipun saya tidak sabar untuk membunuh orang ini, lebih penting untuk membunuh Yun Hao sekarang. Oleh karena itu, sungai Hayama segera meletus dan pergi secepat mungkin. Langit di atas pintu masuk ke makam surgawi Huang Quan. Pintu masuk telah ditutupi oleh Yun Hao, dan tidak ada yang memperhatikan apapun. Yun Hao, yang bergegas ke sini, melambat. Mata orang-orang yang mengejar di belakang semuanya berbinar. Yun Hao akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Sekarang, saatnya untuk membunuhnya. Tiba-tiba, beberapa iblis dengan lebih dari 30 iblis dalam daftar bergegas, masing-masing melakukan gerakan membunuh. Kekuatan ganas yang luar biasa ingin menenggelamkan Yun Hao. Yun Hao meraung pelan, dan barisan pedang meraung. Satu demi satu pedang terbang, terkena kekuatan iblis Zongzu ini, terbang. Salah satu pedang terbang, secara kebetulan, mendarat di pintu masuk makam surgawi Huang Quan, membelah penutup yang menutupi pintu masuk. Tiba-tiba, aura energi yang kuat meletus dari lubang hitam. Udara. Yun Hao berteleportasi dalam satu langkah, bergegas keluar dari pengepungan, dan kemudian tanpa ragu-ragu, dia membungkuk dan bergegas ke makam surgawi Huang Quan. Ini, apakah akan ada penipuan? HMPH, apa yang bisa ada? Mungkinkah dia masih khawatir bahwa dia telah mengatur susunan suci kedua? Bagaimana jika dia sudah meletakkannya sebelumnya? Untuk keluar dari kesulitan barusan, dia membalikkan ledakan susunan suci, dan jiwanya pasti menderita dampak yang sangat serius, belum lagi susunan suci, bahkan jika itu adalah formasi dari peringkat surgawi tingkat yang lebih rendah, dia tidak akan bisa mengendalikannya. Beberapa sosok melintas dan bergegas langsung ke lubang gelap. Ketika orang-orang lainnya melihat ini, mereka mengikutinya. Tidak ada lagi yang perlu ragu. Sekarang, siapapun bisa membunuh Yun Hao. Sesaat kemudian, Ye Sanhe juga datang ke langit di atas makam surgawi Huang Quan. Dia menatap lubang hitam di bawah,
dan tidak melihat sesuatu yang tidak normal, jadi dia juga langsung bergegas masuk. Tidak butuh waktu lama bagi Sungai Hayama untuk masuk. Jiang Chen juga tiba. Dia mengeluarkan rune roh dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengirimkan pesan melalui rune roh. Sungai Hayama telah masuk, dan semua ikan besar telah diumpan. Kemudian, Jiang Chen berbalik dan pergi. Dia tahu betul bahwa tempat ini, selanjutnya, akan menjadi rumah jagal yang menakutkan. Adapun Yun Hao meminjam pisau untuk membunuh seseorang. Apakah dia akan terluka oleh pisau ini? Itu bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan. Di istana bawah tanah terdalam dari makam surgawi Huang Quan, Nether Piton berkepala 9 meraung dengan penuh semangat. Kaisar Huang Quan di sarkofagus, Yun Hao tidak berguna lagi. Anak ini sangat licik, kalau dia mengalami kecelakaan. Jadi, bunuh dia dulu. Bab 788, Tangan Belakang Yun Hao. Di makam surgawi Huang Quan, Yun Hao memimpin semua orang untuk masuk jauh ke dalam istana bawah tanah di mana Netherworld Piton berkepala 9 dan sarkofagus berada dengan kecepatan yang sangat cepat. Sesaat kemudian, Yun Hao sedikit melambat. Di depan, ada istana bawah tanah. Itu sunyi. Kecuali aura energi murni yang melonjak keluar untuk menarik semua orang, tidak ada yang abnormal. Ini seperti binatang buas dan haus darah yang sangat pandai dalam kamuflase, membuka mulutnya yang berdarah, menunggu mangsanya bergegas masuk atas inisiatifnya sendiri. Ledakan. Di belakang Yun Hao, terdengar raungan. Sekelompok besar orang, dalam pengejaran panas. Untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Yun Hao, mereka semua gila. Menangkapnya. Hidup Yun Hao adalah milikku. Masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Jangan merampokku. Dengan teriakan keras, kecepatan satu demi satu sosok melonjak. Kecepatan. Yun Hao juga meningkat lagi. Dan tanpa ragu-ragu, dia bergegas ke istana bawah tanah. Seseorang memasuki ruang bawah tanah. Dia langsung melindungi napasnya sendiri untuk menghindari terkikis oleh patung-patung jahat di ruang bawah tanah. Di dalam penjara bawah tanah, itu kosong. Netherworld Piton berkepala 9 hilang, dan sarkofagus hilang. Tapi Yun Hao bisa yakin bahwa apakah itu Netherworld Piton berkepala 9 atau sarkofagus, mereka hanya bersembunyi, menunggu semua mangsa memasuki ruang bawah tanah. Wah! Satu persatu, para jenius dari Zhongzhou juga bergegas ke istana bawah tanah. Tiba-tiba, jeritan mengerikan itu terhubung. Lautan kesadaran, mereka diserang oleh makhluk jahat dalam sekejap. Yun Hao memperhatikan dengan dingin, dia tidak mengambil kesempatan untuk bergerak. Tidak perlu, orang-orang, ini tidak membutuhkannya untuk membunuh. Di satu sisi, dia masih harus menggunakan nyawa orang-orang ini untuk menunda waktu. Apalagi dia memiliki intuisi yang sangat kuat, diam-diam, ada mata yang selalu menatapnya. Jelas, Nether Piton berkepala 9 yang tersembunyi, serta keberadaan di sarkofagus itu, mungkin akan menjadi orang pertama yang melakukannya padanya begitu muncul. Mata ilahi surga. Yun Hao menyebar dan mengamati istana bawah tanah ini. Terakhir kali saya masuk, saya terburu-buru dan saya terburu-buru. Sekarang, ambil kesempatan untuk mencari tahu lingkungan di sini. Di bawah pengamatan mata ilahi, dia menemukan bahwa di antara patung-patung aneh di istana bawah tanah ini, ada cahaya redup, seperti lampu dan lilin. Ada seberkas cahaya di setiap patung aneh. Tapi sinar cahaya di tubuh setiap patung aneh ini berada di posisi yang berbeda. Ada masalah dengan patung itu, hancurkan patung itu dulu, lalu bunuh Yun Hao. Seseorang untuk sementara menekan invasi makhluk aneh di lautan kesadaran dan berteriak. Mereka tidak langsung menyerang Yun Hao. Situasi ini sangat salah. Mereka berpikir bahwa ini adalah sarana Yun Hao, dan begitu mereka menembak langsung ke Yun Hao, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, perlu untuk menghancurkan metode aneh yang telah diatur Yun Hao di sini. Saya melihat beberapa sosok menyerbu keluar, bergegas menuju patung, dan meledak dengan sekuat tenaga, ingin meledakkan patung itu. Ledakan, berlanjut. Namun, setiap patung yang diserang tidak rusak sama sekali, dan bahkan tidak ada lapisan kulit batu yang pernah jatuh. Patung itu tidak bisa dihancurkan, tidak bisa dipatahkan. Tidak mungkin, ayo bunuh dia. Jika satu orang meraung dengan marah dan tidak bisa menghancurkan patung itu, maka dia hanya bisa membunuh Yun Hao. Orang ini tiba-tiba berbalik, melangkah keluar, dan berada di depan Yun Hao dalam sekejap.
Yun Hao mendesak keterampilan dewa leluhur dengan sekuat tenaga, melindungi lautan pengetahuan, dan tepi pembunuh dewa pola leluhur setengah langkah siap digunakan. Untuk menghadapi karakter semacam ini, secara alami tidak menggunakan kekuatan pola leluhur setengah langkah untuk membunuh para dewa, tetapi untuk mencegah kekuatan aneh patung itu menyerang jiwa Zihai. Hah! Yun Hao menebas dengan pedang. Pedang tajam Qi langsung membelah pria yang bergegas menjadi dua. Peringkat orang, ini di daftar iblis Zongzu tidak rendah, 35. Namun, dia terbunuh oleh pedang Yun Hao dalam hitungan detik. Jika di luar, Yun Hao tidak mengandalkan formasi, serta kartu hall terkuat itu, jika dia ingin membunuh orang ini, itu pasti akan menjadi pertempuran sengit. Namun, ini adalah istana bawah tanah makam surgawi Huang Quan. Tak satu pun dari mereka yang menemukan hukum, menyebabkan lautan kesadaran mereka terus-menerus diserang oleh makhluk dan penglihatan aneh, dan efektivitas tempur mereka telah sangat berkurang. Dan Yun Hao, yang memiliki wawasan tentang rahasia istana bawah tanah, pecah dengan seluruh kekuatannya dan tidak terpengaruh. Di bawah eliminasi satu dan yang lain, itu adalah pembunuhan instan. Adegan ini membuat takut semua orang yang hadir. Mereka bahkan lebih yakin bahwa kekuatan makhluk aneh yang menyerang jiwa adalah pengaturan Yun Hao. Pada saat ini, di lautan kesadaran Yun Hao, ada juga hantu makhluk aneh dan jahat. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk membela diri, dia masih tidak bisa sepenuhnya menghentikan kekuatan ini. Dengan gerakan pikirannya, dia langsung mengendalikan tepi dewa pembunuh pola leluhur setengah langkah, menghancurkan kekuatan makhluk aneh yang menyerang laut pengetahuan, dan kemudian menyegel nafas seluruh tubuhnya. Kemudian, Ye Sanhe, yang merupakan yang ke-31 dalam daftar iblis Zongzu, juga bergegas masuk. Dia berada dalam situasi yang sama dengan orang lain. Ye Sanhe mendengus dingin, menekan masalah di lautan pengetahuan, dan kemudian berteriak, "Ini adalah fase jahat dari Shuro dari Sekte Huang Quan, segel nafas seluruh tubuh, dan kekuatan fase jahat Shuro tidak akan dapat menyerang lautan pengetahuanmu." Dia mengenali asal-usul patung-patung aneh ini di ruang bawah tanah, dan langsung tahu cara memecahkannya. Tapi dia tidak menyembunyikannya sendiri, dan dia tidak berpikir untuk mengambil kesempatan ini untuk mengambil nyawa Yun Hao terlebih dahulu. Dia sekarang memiliki kecurigaan ekstrim bahwa Yun Hao sengaja membawa mereka masuk. Oleh karena itu, dia khawatir Yun Hao masih memiliki backhand. Dalam hal ini, mudah untuk terbalik di selokan jika Anda melakukannya sendiri. Hal terbaik yang harus dilakukan adalah membawa semua orang bersama. Kerumunan melakukan hal yang sama. Dan saat ini, Yun Hao tidak peduli lagi. Mereka yang seharusnya datang telah masuk. Jika Anda ingin melakukannya, saatnya melakukannya. Benar saja. Di sini dan sekarang. Ledakan. Tiba-tiba, tanah penjara bawah tanah meledak. 9 kepala raksasa, dengan panik terlempar keluar dari bawah tanah yang hancur. Nether Piton berkepala 9 muncul, dan dalam sekejap, ia membunuh sekelompok orang. Segera setelah itu, Netherworld Piton berkepala 9 langsung menatap Yun Hao, dengan ekor raksasa yang tebal, dan melemparkannya ke Yun Hao dengan ganas. Yun Hao tidak ragu-ragu, dan langsung mendesak tubuh emas abadi dari kekuatan ilahi yang menantang surga. Tubuhnya, bersinar dengan cahaya keemasan, tampaknya abadi. Kekuatan Netherworld Piton berkepala 9 menakutkan, dan pembangkit tenaga listrik Kaisar Realem biasa akan terbunuh dengan satu pukulan. Tapi Yun Hao, dengan tubuh emasnya yang abadi, langsung menahan pukulan kuat dari Nether Piton berkepala 9 ini. Saat berikutnya, Yun Hao berteleportasi selangkah demi selangkah, ingin meninggalkan ruang bawah tanah. Pintu keluar penjara bawah tanah disegel oleh lapisan kekuatan yang tebal. Yun Hao sangat menentukan, dan langsung mengorbankan makam leluhur setengah langkah untuk membunuh para dewa, dan secara paksa menggunakan pedang untuk merobek celah dengan kekuatan memblokir pintu keluar lapisan ini. Segera setelah, satu demi satu pedang terbang ditembakkan dari cincin penyimpanan Yun Hao, menembak ke arah inti kekuatan penampilan jahat Shuro di istana bawah tanah. Ledakan, ledakan, ledakan. Awalnya, penampilan jahat Shuro yang tidak bisa dihancurkan benar-benar dihancurkan oleh pedang terbang Yun Hao. Dan saat ini, Yun Hao bahkan menerbangkan pedang. "Saya tidak menginginkannya, saya hanya bergegas keluar." Nether Piton berkepala 9 meraung marah dan hendak mengejar. "Bunuh orang-orang di penjara bawah tanah dulu." Pada saat ini, suara Kaisar Huang Quan terdengar. Yun Hao sudah melarikan diri. Intinya adalah Yun Hao, yang melarikan diri,
menghancurkan semua penampilan jahat Shuro. Tanpa penindasan kekuatan penampilan jahat Shuro, Ye Sanhe dan orang-orang ini dapat meledak dengan sekuat tenaga. Jika Nether Piton berkepala 9 terus mengejar dan membunuh Yun Hao, Ye Sanhe dan yang lainnya mungkin menemukan cara untuk melarikan diri dari istana bawah tanah. Membunuh Yun Hao, dibandingkan dengan sekelompok besar darah esensi Heavenly Realm Heavenly Glory, Kaisar Huang Quan memilih yang terakhir tanpa ragu-ragu. Nether Piton berkepala 9 segera berhenti mengejar Yun Hao, dan 9 kepala itu berbalik dan menatap Ye Sanhe dan orang-orang ini. Penampilan jahat Sura, Kaisar Hydra dari Sekte Huang Quan. Wajah Ye Sanhe menjadi pucat. Orang-orang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak bisa berbicara. Saat berikutnya, Nether Piton berkepala 9 langsung meluncurkan pembantaian. Di luar makam surgawi Huang Quan, Yun Hao mengeluarkan darah Gu yang telah mencapai level Gu emas. Dia tidak bisa membunuh para jenius ini di Zhongzhou dan langsung pergi. Penting juga untuk mencegah pria yang mengolah Huang Quan Heavenly Gong menjadi Sura yang membunuh. Jika tidak, dunia di alam cakrawala pasti akan menjadi sungai darah dan kehidupan akan hancur. Bab 789, Putri Takdir Meletus. Di istana bawah tanah terdalam dari makam surgawi Huang Quan, Netherworld Piton berkepala 9 menciptakan kerusakan yang mengerikan, dan kekuatan kekerasan berlari, dan satu persatu para jenius yang mendaki daftar iblis Zhongzhou tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, dan dibantai seperti semut. Bahkan Ye Sanhe, yang merupakan yang ke-31 dalam daftar iblis Zhongzhou, langsung dicambuk oleh ekor Nether Piton berkepala 9, meledak dengan kabut darah. Bau darah yang kental meresap. Sarkofagus tempat Kaisar Huang Quan bersembunyi perlahan melayang dari tanah. Genangan darah yang telah terkondensasi sebelumnya juga muncul, terus berputar, memancarkan kekuatan menelan. Di istana bawah tanah, gumpalan esensi dan energi darah berkumpul dan mengalir ke kolam darah. Genangan darah semakin besar, berputar lebih cepat dan lebih tebal. Segera setelah itu, darah tumpah ke sarkofagus, mengalir ke celah di tutup peti mati dan masuk ke bagian dalam sarkofagus. Hahaha, aku menunggu bertahun-tahun untuk akhirnya sampai pada saat ini, dan kebetulan ada begitu banyak jenius yang mengirim mereka ke kematian. Esensi dan darah para jenius ini benar-benar luar biasa, ini ditakdirkan oleh surga, tidak akan lama lagi kursi ini dapat menggantikan Yang Tianhuai yang tidak tahu malu dan menjadi juru bicara istana surgawi. Pada saat itu, seluruh Changji, siapapun yang berani tidak patuh, kursi ini akan membunuh siapa? Suara yang sangat bersemangat datang dari dalam sarkofagus. Selamat kepada Kaisar Huang Quan. Netherworld Piton berkepala 9 tergeletak di samping sarkofagus, juga terlihat sangat bersemangat. Kamu telah menjaga kursi ini selama bertahun-tahun, dan kamu telah bekerja keras. Suara Kaisar Huang Quan terdengar. Saat berikutnya, segumpal nafas murni keluar dari sarkofagus dan mendarat di tubuh Nether Piton berkepala 9. Tubuh ular dari Nether Piton berkepala 9 tiba-tiba berputar hebat dan mulai berubah menjadi bentuk manusia. Saat itu, kamu mengikuti kursi ini, dan dihitung oleh Yang Tianhuai yang tercela itu, dan kursi ini harus mengorbankan seluruh sekte Huang Quan untuk menyelamatkan hidupmu, dan kamu tidak bisa berubah menjadi tubuh manusia selama bertahun-tahun. Sekarang, kursi ini akan bangkit lagi, melampaui masa lalu. Jika Anda setia pada kursi ini secara alami tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Selanjutnya, Kaisar Huang Quan menyerap kekuatan darah esensi, sementara Netherworld Piton berkepala 9 menyerap dan menyempurnakan kekuatan yang diberikan oleh Kaisar Huang Quan. Semuanya bergerak ke arah yang telah mereka tentukan sebelumnya. Dan di luar, Yun Hao telah mengeluarkan darah Gu yang telah mencapai level Gu emas. Gu darah emas kecil, bahkan jika itu disegel oleh cara Yun Hao, masih merasakan rasa ki dan darah yang sangat murni dan kaya, sehingga Gu darah emas meletus dengan keinginan yang sangat keras dan haus darah, dan dengan panik berjuang untuk memengaruhi segel. Di dalam monumen, sebuah suara keluar. Tubuh emas abadi, kembar, pembunuh dewa pola leluhur setengah langkah, 3 kartu hall ini, kamu tidak dapat lagi menggunakannya. Jika kamu benar-benar ingin melakukannya, kamu harus berpikir jernih. Yun Hao, sekarang setelah diputuskan, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu, tapi dalam keadaan saya saat ini, saya tidak bisa menekannya terlalu lama. Yang paling penting adalah Nether Piton berkepala 9 itu, Anda harus menghadapinya sendiri. Baiklah, terima kasih.
Yun Hao berterima kasih padanya. Netherworld Piton berkepala 9 memiliki ranah puncak alam kaisar. Bahkan jika dia terluka, kekuatan tempurnya turun drastis. Tapi alam kaisar biasa tidak akan pernah bisa menjadi lawan dari binatang xenomorph kuno itu. Yun Hao disegel dengan satu tangan, mencabut larangan menyegel Gudara Emas. Dalam sekejap, Gudara Emas berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan langsung bergegas ke makam surgawi Huang Quan, jauh di dalam ruang bawah tanah. Di genangan darah, energi darah esensi terus tumpah dan jatuh ke sarkofagus. Mata air kuning menggelembung dari tanah dan mengalir ke sarkofagus. Kaisar Huang Quan di sarkofagus membasuh tubuh dengan mata air kuning, memelihara tubuh dengan esensi dan energi darah, dan mengambil langkah cepat menuju tingkat tertinggi Gong Surgawi Huang Quan. Ambisinya besar. Dia ingin menekan Yang Tianhua dan menggantikan Yang Tianhua. Dia ingin menjadi juru bicara para dewa istana surgawi di Changji, dan menjadi kaisar umat manusia di Changji. Dan tubuh binatang buas dari Netherworld Piton berkepala 9 juga telah berubah menjadi penampilan seorang pria berpakaian hitam, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang mendominasi dan ganas. Ini adalah binatang ilahi Zenshan Sekte Huang Quan yang dulunya sangat indah di Zhongzhou, dengan gelar Kaisar Hydra, dan namanya yang ganas terkenal. Dia melihat sarkofagus, wajahnya penuh antisipasi, matanya berkedip keras. Segera, Anda akan segera dapat mengikuti Kaisar Huang Quan, mendapatkan kembali dominasi Anda di alam cakrawala, dan memerintah dunia. Tapi saat ini, Kaisar Hydra tiba-tiba merasakan sedikit yang salah dan mendekat. Tetapi bahkan dengan kekuatannya, sudah terlambat untuk menghentikannya. Cahaya keemasan yang sangat cepat, dalam sekejap, mengalir ke genangan darah yang tergantung di atas sarkofagus. Gudara emas memasuki kolam darah, dan langsung dengan rakus menyerap energi dalam darah esensi. Ah! Suara kemarahan yang luar biasa terdengar dari dalam sarkofagus. Kaisar Huang Quan meraung, "Sialan, cacinggu sialan. Cepat, cepat hancurkan cacinggu ini untuk kursi ini." Dia belum pulih sepenuhnya, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kaisar Hydra segera menerima perintah. Sosoknya melintas, dan dia bergegas langsung ke kolam darah, dan kemudian langsung meraih Gudara Emas dan keluar dari kolam darah. Kekuatan yang mendominasi meletus, langsung menghancurkan Gudara Emas. Namun, dalam sekejap, darah emas Gu telah menelan dan menyedot hampir setengah dari darah esensi di kolam darah. Ah! Raungan Kaisar Huang Quan terus datang dari dalam sarkofagus. Kolam darah tidak cukup kuat, cepat. Dalam 1/4 jam, kumpulkan darah esensi dalam jumlah besar untukku. Semakin banyak semakin baik. Dia cemas. Pemulihan, ini bukanlah pemulihan dalam arti sederhana, tetapi juga kunci dampaknya pada alam tertinggi Huang Quan Tiangong dan berinkarnasi sebagai Shuro yang membunuh. Setelah gagal, bahkan jika dia masih bisa menyelesaikan pemulihan, akan sulit untuk mencapai ranah membunuh Shuro lagi. Dia harus bersiap lagi dan menghabiskan banyak energi, asalkan dia tidak ditemukan oleh Yang Tianhua. Sebelum dia dipromosikan untuk membunuh Sura, begitu dia ditemukan oleh Yang Tianhua. Dia dalam masalah. Dia dan Yang Tianhua, mereka berdua berjuang untuk kekuasaan, ingin menjadi juru bicara para dewa istana surgawi. Mereka selalu bertarung dengan sangat sengit. Jika Yang Tianhua menemukannya, dia pasti akan membunuhnya. Kaisar Hydra juga mengetahui keseriusan masalah ini, dan segera pergi untuk mengumpulkan sejumlah besar darah esensi untuk Kaisar Huang Quan. Tapi saat ini, perubahan mendadak. Ledakan, nafas yang sangat agung, seperti semburan gunung yang menakutkan, mengalir dari lorong istana bawah tanah. Segera setelah itu, sosok wanita kabur muncul. Cari kematian. Kaisar Hydra meraung rendah dan bergegas menuju sosok wanita yang kabur. Wanita itu mendengus dingin, mengangkat tangannya dan melambai, dan Kaisar Hydra yang langsung dipukul terbang keluar. Ledakan, sarkofagus bergetar, dan sosok kekar mengenakan mahkota emas dan jubah emas muncul di atas sarkofagus. "Siapa yang mulia? Sepertinya kursi ini tidak pernah berkonflik denganmu, jadi mengapa kamu ingin menyakitiku?" Proyeksi Kaisar Huang Quan berkata. Wanita itu melirik proyeksi Kaisar Huang Quan dan berkata, "Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa aku." Ketika kata-kata itu jatuh, wanita itu menamparkan telapak tangannya, dan kekuatan misterius bergegas keluar, langsung menghancurkan proyeksi Kaisar Huang Quan,
dan kemudian, dengan keras, seluruh sarkofagus benar-benar hancur. Tubuh asli Kaisar Huangquan dipaksa keluar. Dibandingkan dengan sosok kekar barusan, tubuh aslinya benar-benar kerangka tulang yang layu, dan tidak ada jejak vitalitas kehidupan di tubuhnya, hanya pembusukan. Mahkota emas dan jubah emas, yang dikenakan di tubuhnya, terlihat tidak mencolok. Ini karena dia telah lama diam, dan dia belum menerima cukup esensi dan energi darah dari pemulihannya hari ini. Anda benar-benar biarkan kursi ini sangat marah? Suara Kaisar Huangquan terputus-putus, tetapi suara setiap kata tampaknya menjadi medan perang pembunuhan yang sangat berdarah, dan dalam sekejap, seolah-olah ada gunung mayat yang tak berujung dan lautan darah yang menghancurkan wanita misterius itu. Tidak ada gunanya bagimu untuk marah. Wanita misterius itu minum dengan dingin, dan metode rahasia yang tidak terduga terungkap, dan dalam sekejap mata, cahaya kabur menenggelamkan Kaisar Huangquan. Kumpulkan darah esensi, kursi ini akan menahannya. Raungan Kaisar Huangquan datang dari cahaya kabur. Kaisar Hydra, yang baru saja ditampar oleh seorang wanita misterius, bergegas keluar dari tumpukan batu, dan kemudian segera meninggalkan istana bawah tanah untuk mengumpulkan darah esensi Kaisar Huangquan. Tapi saat ini, sesosok melintas dalam sekejap, menghalangi wajah Kaisar Hydra. Ini kamu. Kaisar Hydra menatap pria yang berdiri di depannya, menggertakkan giginya, dan berkata, semua ini, kamu membuat masalah. Ya, jadi apa? Yun Hao berkata dengan tenang. Bab 790, Promosi Roh Naga, Mata Air Kuning. Kaisar Hydra meraung, mati. Dalam sekejap, kekuatan menakutkan meletus dan dihancurkan ke arah Yun Hao. Ini adalah keberadaan alam Kaisar tingkat atas. Bahkan jika luka sebelumnya belum sepenuhnya pulih, dan dia terluka oleh Putri Takdir di Monumen Ilahi barusan, tetapi kekuatan tempurnya masih menakutkan. Menghadapi kekuatan menakutkan yang menghancurkannya, hati Yun Hao tergerak, dan langit dan bumi di sarung Zhang Feng langsung mengembang. Berdengung, berdengung, berdengung. 10.000 pedang serempak, satu demi satu pedang melesat, seperti hujan pedang, merobek kekuatan ledakan Kaisar Hydra. Segera setelah itu, 10.000 pedang menembak Kaisar Hydra. Kaisar Hydra mendengus dingin, dan sebuah pukulan meledak, dan kekuatan tinju yang keras menghancurkan hujan pedang di langit, dan pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung dimusnahkan oleh kekuatan tinju. Aku tidak menyangka kamu memiliki kemampuan ini, tapi, dengan kekuatan kecil ini, kamu juga ingin berurusan denganku, kamu terlalu delusi. Kaisar Hydra tidak terluka, dan wajahnya masih menunjukkan penghinaan yang kuat terhadap Yun Hao. Kemudian, Yun Hao sudah berdiri di samping pedang yang tertancap di platform batu. Dia menggenggam gagang pedangnya di satu tangan. Perlahan menarik pedang keluar dari platform batu. Bentuk pedangnya sederhana, dan tubuh pedang ditutupi dengan rune misterius. Tetapi cahaya pedang benar-benar terkendali, dan tidak ada rasa ketajaman. Ini adalah pedang yang mulai dilatih Yun Hao di kehidupan sebelumnya. Dia mendapatkan kembali pedang dari Tanah Suci Kenshin, dan dia telah mengolahnya sejak saat itu. Secara khusus, terakhir kali di menara sumber di lantai 9, dia memperoleh beberapa bahan yang sangat langka dan berharga, dan Yun Hao melebur semua bahan itu ke dalam pedang ini. Pedang ini awalnya telah memisahkan diri dari kategori tentara kekaisaran dan telah mengambil langkah penting menuju tingkat prajurit ilahi. Kaisar Hydra tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang pedang ini. Dia juga tidak mengambil Yun Hao di matanya. Menurutnya, ranah kultivasi Yun Hao sama sekali tidak menimbulkan ancaman sedikit pun baginya. Bahkan jika dia diberi senjata yang ampuh, itu tidak berguna. Terlebih lagi, pedang yang dipegang Yun Hao di tangannya terlihat sangat biasa. Jika bukan karena fakta bahwa aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan denganmu, jika tidak, aku akan menyiksa kamu sampai mati. Kaisar Hydra berkata dengan nada menghina, lalu melangkah keluar. Tubuhnya langsung muncul di depan Yun Hao, dan dia meraih kepala Yun Hao dengan satu telapak tangan. Pedang di tangan Yun Hao tiba-tiba menusuk. Saat pedang dihunus, semuanya berubah. Rune di tubuh pedang semuanya tampak hidup, mekar dengan cahaya pedang yang luar biasa, dan ujung ekstrimnya juga meledak. Kekuatan pedang itu sendiri sudah sangat menakutkan, tapi, kemauan kendo yang dibawa dalam pedang ini adalah yang paling menakutkan. Dan bahkan kekuatan pedang ini sendiri ditutupi. Pedang Yun Hao mencakup segalanya, sepertinya, ada pisau, senjata, tinju.
telapak tangan dan sebagainya dan berbagai gerakan. Ada angin, api, guntur, cahaya, dan semua jenis kekuatan langit dan bumi. Ada juga berbagai emosi seperti kegembiraan, kemarahan, kesedihan, kebahagiaan, Ada juga gunung, sungai dan laut, tanaman dan pohon, dan bentuk makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya muncul. Setiap kekuatan yang sama sekali berbeda menyatu ke dalam pedang ini, tidak ada konflik, semua kekuatannya adalah untuk membuat pedang ini lebih cepat, lebih kuat, dan lebih kuat. Ini ilmu pedang Yun Hao, menggabungkan jalan, pedangnya, tipuan-tipuannya, langit dan bumi, hati, langit dan bumi dan segala sesuatu. Penghinaan dan penghinaan di wajah Kaisar Hydra benar-benar hilang. Sebaliknya, ada ekspresi keterkejutan, kegelisahan, dan ketidakpercayaan yang tebal. Pupil matanya menyempit, dan sosok depannya segera berhenti, dan dia mundur dengan tajam. Tapi sudah terlambat, kotoran. Yun Hao menusuk telapak tangan yang dia tinju dengan pedang. Ledakan. Segera setelah itu, telapak tangan Kaisar Hydra, serta seluruh lengannya, meledak menjadi kabut darah. Saat berikutnya, Kaisar Hydra langsung berubah menjadi tubuh Nether Piton berkepala 9, dan 9 kepala besar itu bergetar liar, memuntahkan berkas cahaya yang menakutkan dan meledak ke arah Yun Hao. Yun Hao memegang pedang di tangannya, bila pedang menyapu, kehendak pedang dari segala sesuatu di langit dan bumi meledak, dan cahaya pedang yang kuat langsung menghancurkan semua sinar yang membombardirnya, dan dia berteleportasi dalam satu langkah, muncul di sebelah Netherworld Piton berkepala 9, dan menebas dengan pedang. Salah satu kepala Nether Piton berkepala 9 langsung dipotong. Dia berteleportasi lagi, dan menebas dengan pedang lain. Dengan tajam, kepala kedua dari Nether Piton berkepala 9 dipotong. Yun Hao berteleportasi satu demi satu, keluar dari pedang. Setiap pedang akan memotong salah satu kepala Nether Piton berkepala 9. Setelah 8 pedang, Yun Hao tidak bisa lagi berteleportasi, wajahnya pucat dan napasnya tidak teratur. Pedang, ini memang kuat. Kendonya bahkan luar biasa. Tapi, kekuatannya telah habis, dan sulit untuk menebas pedang ke-9 lagi. Netherworld Piton berkepala 9, yang hanya memiliki satu kepala tersisa, menyedihkan, kehilangan 8 kepala, dan kekuatan tempurnya anjlok, tetapi masih memiliki kekuatan Peak Perfection Grid Sage. Anda akhirnya tidak berhasil. Nether Piton berkepala 9 meraung. Mengerikan. Baru saja, dia putus asa. Tapi untungnya, Yun Hao tidak bisa melakukannya. Bocah bau, kamu memenggal 8 kepalaku, menyebabkan kultivasiku hampir 10.000 tahun jatuh, aku akan memakanmu, pedangmu. Itu pasti pedang ilahi tertinggi yang melampaui tentara kekaisaran, pedang ini milikku, ambil pedangmu, aku kehilangan 8 kepala, tapi itu bukan kerugian. Nether Piton berkepala 9 menerkam Yun Hao, dan kepala yang tersisa membuka mulutnya yang berdarah. Yun Hao berpura-pura menggunakan pedang. Netherworld Piton berkepala 9, yang sudah memiliki bayangan psikologis, tiba-tiba menciutkan kepalanya ketakutan. Jari-jari kaki Yun Hao menyentuh tanah sedikit, dan tubuhnya mundur tajam, memperlebar jarak antara dia dan Nether Piton berkepala 9. Menyadari bahwa itu telah ditipu, Nether Piton berkepala 9 mengeluarkan raungan marah dan membantai siang Yun Hao lagi. Yun Hao mendengus dingin, dan saat berikutnya, lampu dan lilin hitam pekat melayang di depannya. Musnahkan lampu ajaib. Dalam sekejap mata, lebih dari 20 kristalisasi kekuatan spiritual Kaisar Iblis dilemparkan ke dalam lentera iblis pemusnahan oleh Yun Hao. Ada gumpalan nafas lain dari Netherworld Piton berkepala 9, dan dengan segel satu tangannya, itu dihancurkan ke lampu iblis pemusnahan. Kotoran. Nyala api kecil menyala dalam sekejap. Bayangan hantu dari Netherworld Piton berkepala 9 muncul dalam api kecil. Netherworld Piton berkepala 9 yang membunuh siang Yun Hao tiba-tiba menegang, membanting tanah, berguling dengan keras, dicambuk tanpa pandang bulu, dan mengeluarkan jeritan yang mengerikan. Sebelum Anda mengotori tangan Anda, Yun Hao sudah siap, dan dari kotak perunggu, dia dengan paksa meremas sejumlah kristal kekuatan spiritual Kaisar Iblis Kematian yang sangat besar. Dia menggunakan pedang ilahi setengah langkah untuk memberkati kekuatan jalur pedang, terus-menerus melemahkan kekuatan Netherworld Piton berkepala 9. Sekarang, lentera iblis pemusnahan akhirnya bisa berguna dan membakar Nether Piton berkepala 9 di udara.
Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, Nether Piton berkepala 9 sudah sekarat. Yun Hao terbang dalam sekejap, dan benar-benar memusnahkan Nether Piton berkepala 9 dengan satu pedang. Saat berikutnya, perubahan mendadak. Di tubuh Yun Hao, arus panas tiba-tiba mengalir keluar dari tulang punggungnya tak terkendali. Roh Yuan naga emas melayang dengan megah di atas mayat Nether Piton berkepala 9, membuka mulutnya untuk menelan sebagian energi misteriusnya. Cakar kelima dari roh naga emas bercakar 4. Mulailah tumbuh perlahan. Setelah kelima cakar keluar, roh Yuan naga emas akan berubah menjadi roh Yuan naga surgawi. Yun Hao tidak peduli dengan naga emas lagi mengenai transformasi Yuan Ling. Dia langsung meninggalkan langit dan bumi bagian dalam sarung Zhang Feng dan muncul kembali di istana bawah tanah. Putri mandat surga di monumen ilahi masih menghadapi Kaisar Huang Quan dan saling berpelukan. Tatapan Yun Hao tertuju pada genangan mata air kuning di bawah tanah yang rusak. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih guys kepada kalian yang telah mendengarkan cerita Donghua ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update cerita Donghua lainnya dari channel Joy Donghua. Terima kasih.